Emang udah tua ya Udah bang dua bang kelihatannya ya. ya? Keren. Set. Wah, minggunya lu pada kemana? Pada jomblo ya? Wah, parahnya. Atau sengaja nungguin gua nih? Udah Pengen punya anak bang, sharing-sharing udah bro. punya anak bang. Tahu aja bang pada jomblo. Sengaja banget Developer ngomong nih gitu gimana bang. nih? Buset. Gua Sengaja gue suyat hari bang. Minggu, gue tahu Kita masih developer nyubit bang. kesepian, Bang. Biasanya sengaja gue hari Minggu. Bukan hari Minggu doang, tiap hari. Tiap hari. Kacau, Bang, kacau. Oke, kami nunggu yang lain ya teman-teman ya. Ternyata ini lumayan juga ya hari Minggu ini. Sibukannya di tengah kesibukannya bisa hadir ya udah 29 orang teman-teman. Oke, admin gua gak bisa hadir nih. Banyak COVID sekarang ya. Aduh. Apalah dari gua aja. Nah, Jakarta hati-hati ya. Ini udah lumayan lagi nih COVID ini. Apakah senang ya orang-orang IT senang banget kayaknya nih, COVID nih teman-teman. Ada lockdown lagi kak? Iya ini bentar lagi kayaknya bang. Tapi kayaknya udah biasa ya kita tuh biasa aja kayak gini gitu kan. Udah pengalaman kayaknya. Aduh, gue dulu lah bang 3 menit lagi ya. Kita mulai. Sorry. Sorry ya gue record ya dan juga gue live TikTok ya teman-teman ya. Nah mungkin audien gue banyaknya sih dari TikTok memangnya ini ya. Uh, Nanti mungkin ada teman-teman kita yang memang lagi di perjalanan atau lagi di kantor yang memang tidak bisa hadir lah di hari ini. Mungkin ada yang sakit, itu kita bisa share kembali ya. Bagaimana nanti langkah-langkahnya mungkin dari awal. Ternyata teman-teman jago juga nih gitu kan di sini banyak banget yang memang udah expert gitu. Tapi gak apa-apa teman-teman, lu jangan lihat yang udah expertnya gitu, skill-skill yang gak apa-apa teman-teman. Lu pede aja, kita nanti belajar dari awal, jangan tergesa-gesa belajarnya, ya apa-apa. Nanti kita kawal teman-temannya. Dari mana belajarnya nanti kita akan cek ya teman-teman ya. Oke, siapin dulu jangan lupa teman-teman kopinya. Kalau gue di sini kopinya kesukaannya para developer itu katanya Golda ya teman-teman. Kopi Goldanya. Ya di TikTok sih biasanya kopi itu dari Ardi kalau enggak dari Bayu nih. Iya iya benar benar benar. Siapin dulu kopinya. Ya. Udah 34 ya yang hadir. Wah, keren banget nih di TikTok juga lumayan lah teman-teman ya. Tapi yang hadir di TikTok gue gak akan kasih sertifikat ya. Sertifikat gue diakuin nih nanti nih. Diakuin sertifikat gue nih. Betul banget sertifikat gue. Aduh. Yang Zoom berbayar itu berapa bang? Zoom berbayar maksudnya gimana bang? Zoomnya yang berbayar gitu. Belinya gitu atau gimana maksudnya? Oke. Siapa Oke. sebenarnya? Oke, yang di TikTok sorry ya, mungkin nanti gue akan bahas dulu di webinar ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Ini suara saya jelas kan, betul ya? Jelas, jelas. Jelas Cek. bang, jelas. Aman bang. Oke, gua sukanya sih sebenarnya kita on cam semuanya ya teman-teman. Tapi barangkali lu lagi privacy gak apa-apa juga sih gitu kan. Tapi barangkali mau on cam kan kita bisa, kan namanya juga komunitas ya teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa sharing-sharing gitu. Gue pengen tahu nih Hanif tuh yang mana, Jejen yang mana gitu kan. Udah tua bang Barangkali. gua bang. Gak tua juga gak apa-apa Malu bang. bang. Jadi gue Nih, nanti bahas di sini ya untuk webinar ya. Oh ini ternyata Jejen tuh ya. Enggak, lu udah masih tua bang muda kita kok. bang. Udah masih muda-muda teman-teman. Makasih bang. Udah dua buntut bang soalnya nih. Wih, tapi masih semangat coding kan lu? Oke, Cek, cek. cek kita mulai aja ya teman-teman ya. Sorry, kita pembahasannya mungkin gak akan lama-lama ya sekarang. Sebenarnya setelah ini juga gue ada kelas private nih teman-teman ya. Sehingga ya nanti jamnya kita atur aja. Gak ada MC juga gak apa-apa. Kita nanti akan berjalan aja ya teman-teman ya untuk webinar pertama mungkin di batch ke-7 di
hari pertama ya teman-teman ya bersama programmer muda. Oke, kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semuanya ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Raji Pramjani ya teman-teman ya akan men-share sedikit mungkin terkait dengan ya pengalaman di Jiro ya teman-teman. Tapi ini belum hero-nya teman-teman. Nanti kita akan bareng-bareng mungkin untuk sampai ke hero itu ya teman-teman. Karena memang relasi itu sangat penting sekali teman-teman bagi kita semuanya. Oke, jadi saya kasih nama ya untuk webinar kali ini adalah dan juga di batch 7 ini adalah From Zero to Developer Hero gitu ya teman-teman. Tadi banyak yang bilang, "Bang, gua udah tua bang," gitu kan, "lu juga udah tua," tapi namanya masih programmer muda. Jadi abang-abangku semuanya di sini programmer muda di sini maksudnya adalah harapan dari gua meskipun kita muda ya masih bocil, sorry bukannya bocil ya teman-teman, masih ya ibaratnya kemarin kan sudah ada yang bergabung, lihat ya anak SMP yang sudah ngoding teman-teman, di share di grup juga tuh ya, Suyang namanya di TikTok itu sering masuk tuh teman-teman ya, keren gitu kan, dari mulai anak SMP sekarang ternyata udah pada bisa ngoding gitu. Tapi tetap jiwanya meskipun mungkin belum dibilang dewasa, tapi saya bilangnya semangatnya tetap harus muda gitu kan ya. Nah, kemudian juga yang tua-tua sama ya Bang ya, kita tetap balikin lagi gitu. Kita harus pede, semangatnya tetap muda gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga langkah awal menjadi developer masa depan. Nah, kita juga akan sharing-sharing, mungkin nanti banyak teman-teman gua juga ya yang akan hadir di session kedepannya ya mungkin ya. Ada juga dari ya PT-PT ternama lah teman-teman, nanti gua undang ya teman-teman gua di kelas programmer muda ini gitu teman-teman. Gue udah sampaikan di TikTok sebenarnya dari pertama juga, kalau lu punya duit lu bayar, gak punya duit gak apa-apa, lu masuk aja, yang penting minimal lu punya relasi gitu kan, minimal mungkin lu dapat materi-materi dari gue, minimal lagi teman-teman daripada tadi ya lu kesepian di kontrakan atau misalkan di rumah atau di mana ya teman-teman ya, mending kita isi dengan coding-coding ini gitu teman-teman. Oke gitu ya. Oke, next teman-teman. Oke, next dulu. Sorry, ketutup nih sebenarnya kayak ini teman-teman. Bentar gue kebawahin dulu ya ininya. Nah, jadi teman-teman sebelumnya kalau misalkan gue di live TikTok mungkin ya kalian lihatnya tahunya mungkin di live TikTok gue gak tahu gitu kan yang namanya yang mana gitu. Ini soalnya gue itu selalu share itu codingan gitu ya teman-teman. Codingan aja gitu kan di TikTok itu gue gak pernah liatin mukanya, mungkin jarang ya teman-teman namanya siapa gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan nih gue teman-teman namanya Raji Ramzani, kebetulan sekarang sebagai mobile dan web developer gitu kan, kebanyakan juga sekarang sebagai projectnya di manajer project gitu ya teman-teman, gue ambil projectnya, kemudian juga gue sebagai trainer selain di online, gue juga sering ngisi di sekolah-sekolah, dan juga memang sekarang gue di salah satu sekolah menurut gue ya teman-teman ini menjadi sekolah terbaik nantinya di Jawa Barat maupun di Indonesia nih teman-teman. Gue sangat extend sekali ya dengan sekolah ini teman-teman. Kemudian juga sekarang gue lagi asik sebagai content creator ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu sempat teman-teman gue di YouTube, ternyata capek juga ya teman-teman ya satu orang. Sekarang dengan adanya AI ternyata kita bisa ambil semuanya gitu teman-teman. Ya serius, kita bisa ambil semuanya teman-teman yang bisa kita mau, dan belajar tuh semakin cepat gitu teman-teman. Nah yang pertama memang skill khususnya itu gue dulu tuh di web developer ya teman-teman, dari mulai skillnya di sini ada HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, mungkin sekarang Tailwind. Gue juga gak masukin semua di sini ya teman-teman, tapi ini kebanyakan tools yang memang gue pakai gitu kan, PHP, Laravel gitu yang sekarang sering dipuli gitu, gue cuma Laravel doang gitu kan ya teman-teman. Tapi ternyata tanpa dipungkiri teman-teman, project-project itu masih banyak di Laravel. Golang teman-teman ya, sekarang jangan lupa tuh kita pelajari nanti React atau Svelte, sekarang juga banyak juga tuh teman-teman. Kemudian untuk database-nya mungkin ada MySQL, ada Firebase, teman-teman ya. Proget boleh juga ya teman-teman. Tapi mungkin yang nanti gua praktekkan pakainya adalah MySQL aja sama Firebase mungkin ya teman-teman. Selain itu juga, nah gua dulu tahun 2018 skripsi gua sebenarnya itu di mobile apps ya, dan juga IoT gitu teman-teman. Jadi di tahun sekarang gua semangat lagi nih karena memang ngelihat perkembangan di industri itu ternyata Flutter itu masih banyak banget yang diminta, justru orang-orangnya yang memang gak ada gitu kan, atau masih takut mungkin ya skill-skillnya gitu kan. Nah nanti kita akan bahas di bawah ya teman-teman. Nah kalau misalkan mobile apps kan di sini gue juga ada ada Flutter gitu kan, menggunakan bahasa Dart gitu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian gua juga nanti akan bahas kenapa gua kok IoT dan robotik. Sebenarnya gua tuh dulu ketika awal masuk kuliah itu sangat termotivasi sekali pengen IoT dan juga robotik. Tapi tanpa dipungkiri teman-teman, kita masuk dunia industrinya agak susah kalau di Indonesia gitu kan. Terakhir gue waktu awal keluar kuliah itu tawarin di salah satu perusahaan Jepang ya teman-teman memang gitu kan. Karena di Jepang itu masih hybrid, tapi gue gak ambil karena memang alasan ya orang tua gue kayaknya gak jangan lah gitu kan, jangan ke Jepang dulu, katanya di Indonesia dulu aja gitu teman-teman. Nah kemudian juga sekarang gue lagi asik di digital marketing teman-teman. Gue main Meta Ads gitu teman-teman. Gue dikasih anggaran ya, apalagi sekarang di salah satu sekolah terbaik juga. Gue penting sekali nih di sekolah swasta itu memang harus yang namanya digital marketing gitu kan. Akhirnya gue belajar juga teman-teman bahwasanya kita ngoding saja gak cukup menurut gue ya teman-teman, betul gitu kan. Nanti di bawah juga akan dibahas kayak misalkan communication-nya, kayak misalkan apalagi teman-teman marketingnya itu juga penting sebenarnya teman-teman. Gue dulu punya produk banyak nih teman-teman, tapi gue gak bisa marketingnya, salah juga. Jadi kalau zaman dulu gue anti sama marketing, sekarang wajib deh semua orang kita harus bisa marketing. Mungkin juga nanti akan share gimana cara ngatur meta ads gitu kan, campaign-campaignnya seperti apa. Yang bisa gua share gitu teman-teman. Tapi gue yakin di sini juga banyak sekali orang-orang yang memang lebih jago mungkin ya teman-teman. Tapi gue senang gitu. Nanti gue akan rekrut teman-teman dan juga gue akan share lagi ke kalian gitu teman-teman. Nah, gue juga udah ngontek nih teman-teman gue yang di industri teman-teman. Lu siap gak nih? Gua komunitas nih bagus banget nih gitu kan, udah batch ke-7 ini. Iya, gua mau ngisi lagi, yang dulunya udah ngisi siap ngisi lagi gitu kan. Sekarang juga yang baru-baru nih udah masuk adik-adik kelas gua gitu kan di kampus dulu udah masuk di di tag yang memang bagus gitu kan. Akhirnya juga siap katanya nanti memberikan materi di programmer muda ini. Jadi ini adalah kita sebagai keluarga aja ya Bang ya, kita sebagai komunitas gitu kan. Gua juga sama manusia kok gitu kan, ada kurangnya mungkin teman-teman, atau gua juga kadang-kadang sekarang tuh gua mohon maaf ya banyak nge-share tapi gua juga belajarnya agak kurang nih gitu kan. Akhirnya gua juga harus bisa ngatur waktunya gitu. Nanti di bawah juga kita ada yang namanya adalah manajemen waktu gitu. Nah, ada juga dialog flow gitu kan. Terakhir gua riset itu untuk speech recognition. Dulu susah banget gitu kan karena memang apa Bang? Karena memang tutorial-tutorial itu Bang, dulu gua partner tahun 2018 itu jarang banget dari Indonesia yang ada teman-teman. Itu tutorial tuh penuh dengan bahasa Inggris gitu kan ya dari luar. Sekarang teman-teman di 2025 ya sekarang teman-teman banyak sekali justru dari India gitu. Nah, gua tuh pengen banget sebenarnya yang mengajak kalian semuanya itu bareng-bareng gitu. Ayo dong, lu juga content creator gitu kan. Ayo juga lu bahas nih Flutter, lu bahas juga AI engineer gitu teman-teman. Kenapa harus orang India? Gua juga sebenarnya ada beberapa yang memang kerja bareng orang-orang India. Sebenarnya skillnya sama teman-teman. Yang membedakan mungkin bisa jadi karena pengalaman gua dulu ya kita tender-tenderan harga kadang-kadang di sana lebih murah gitu ya Bang ya, jauh banget gitu harganya. Tapi bagi orang India tuh sebenarnya hebatnya mereka itu yang penting gua ya udahlah belajar dulu gitu kan, kuasai dulu materinya. Apalagi dengan adanya AI sekarang teknologi itu cepat banget berkembangnya. Apapun juga semuanya berkembangnya cukup cepat gitu. Makanya gue di awal kasih tahu di TikTok itu. Ini adalah bagi orang-orang yang memang semangat belajar gitu. Kasihan gue itu yang mungkin kemarin tuh Bang, gue udah lama nih belajar Flutter sekarang enggak lagi, pengen lagi. Nah, kan ada semangat lagi teman-teman. Gue seneng banget sebenarnya gitu kan, seneng banget. Nah, sejak main TikTok itu memang banyak banget gue relasi-relasi gitu. Dan selama karir gue ini sebenarnya gue kebanyakannya tuh lewat relasi gitu. Jarang sekali gue nge-apply gitu kan. Memang lewat relasi, langsung lewat relasi masuk gitu. Nah, kemudian gue next dulu ya teman-teman. Ini skill sedikit dari skill gue teman-teman ini yang gue dapetin mungkin dari sekolah, dari komunitas dan yang lainnya teman-teman. Nah, nanti pertanyaannya di bawah aja. Oh iya teman-teman, sorry karena gue gak ada admin ya teman-teman. Ini untuk presensinya nanti gue akan share di akhir atau di pertengahan ya teman-teman. Kemudian juga untuk bentar. Untuk yang bertanya teman-teman boleh lewat chat dulu dan juga gue nanti akan buka sesi Q&A ya teman-teman. Sorry. Nah, kalau dari perjalanannya sebenarnya teman-teman, perjalanannya ya adalah gue itu yang pertama teman-teman, kalau misalkan kalian lihat di Google itu ya, biasanya kalau misalkan kalian lihat Rajib Ramjani, memang kebanyakannya itu kalau kalian lihat sorry ya gue bukan sombong ya teman-teman, karena memang dulu itu gue ikutan salah satu divisi ya teman-teman. Ini gue sebut aja divisi robotika dan gue bilang ini pengalaman yang sangat berharga gitu di sana teman-teman. Makanya tadi di awal kan kenapa gue awalnya robotik dan juga IoT teman-teman. Nah karena memang gue dapet
dapat awalannya itu gitu kan, insight ngoding itu teman-teman sebenarnya dari kampus gua gitu. Kampus gua ini kampus swasta teman-teman di Universitas Komputer Indonesia yang ada di Bandung ya teman-teman ya. Gua masuk tahun 2015, kemudian selesai di tahun 2020 gitu teman-teman, kemarin terakhir ya. Nah, jadi ketika awal masuk memang gue itu nggak ngerti banget teman-teman tuh terkait dengan coding itu seperti apa gitu kan. Yang gue tahu tuh sebenarnya yang tahu gue itu teknik informatika itu cuma ngetik doang mungkin ya gitu, ngeprint doang gitu. Maklum bang, gue dari kampung gitu kan, tapi gue yakin gitu dulu tuh mindsetnya gue udah kuat. Oh, komputer tuh apa ya jurusan yang memang gue nanti dibutuhkan gitu kan ya teman-teman. Oh, kata gue sih komputer gitu kan ya. Nah, akhirnya gue ceritanya masuklah kampus ini ya teman-teman. Kebetulan gue bersyukur juga sih gitu kan. Tapi gue bingungnya itu di sini ya, dulu kalau karena gue itu dari orang sederhana ya bang ya, ketika masuk Unikom itu mungkin agak-agak mohon maaf ya ini gue sebut ya, karena memang agak mahal kalau menurut gue ya teman-teman dulu gitu kan ya. Wah, agak lumayan di samping orang tua gue itu dulu mau pensiun gitu teman-teman ketika gue masuk itu. Akhirnya gue bingung kan. Ketika pertama kali gua masuk kampus itu, gua dikenalin di kayak di apa ya namanya, di auditorium gitu kan ya. Ada satu orang yang memang dia itu juara robotik tadi gitu kan, dan ternyata dia dikasih beasiswa gitu. Nah, akhirnya gue itu mikir tuh gimana caranya ya gue kayak orang itu gitu kan. Orangnya gondrong gitu. Wah, bukan gondrongnya tapi ya Bang ya. Tapi gue pengen kok orang itu bisa seperti itu gitu. Akhirnya gua usahain gitu kan. Meskipun juga tantangannya luar biasa nih di si robotik Unikom ini gitu kan. Kenapa? Gue singkat aja ceritanya ya bang. Jadi memang di si divisi ini gue gak masuk hima dulu tuh gitu. Gue kayaknya udah kenyang di masa-masa SMA untuk organisasi. Kemudian gue lebih praktiknya itu pengennya gue nambah-nambah skill gitu bang di kuliahan itu gitu kan ya. Yang gue ambil dari si robotik ini adalah ilmu mahalnya ya bang ya. Yang pertama manajemen waktu, wah keren banget gitu kan di sana itu. Yang kedua ilmu risetnya ya. Jadi orang-orang di sana tuh memang keluar dari tempat riset itu kalau misalkan ibadah, yang kedua kalau kita makan gitu bang. Nah, kemudian dari proses seleksinya itu gitu luar biasa banget gitu kan dulu itu bang. Gue ceritain sedikit ya. Jadi ketika masuk si robotik ini memang daftar itu dulu ada sekitar 100 orang gitu kan, lebih ya mungkinnya 100 orang lebih gitu kan. Akhirnya ketika gua masuk ke sana itu sebenarnya aneh juga gitu kan ya, kok masuk divisi robotika. Nah, itu gua herannya tuh kenapa ketika masuk itu gua disuruh sapu-sapu, ngepel gitu kan ya. Mungkin kalau dosennya sekarang dengar ya gua apa-apa nih, gua mahasiswanya dulu gitu kan ya. Gue disuruh ngepel, gue disuruh apa ya, disuruh beli makan gitu. Awalnya gue juga heran, lah kok kayak gini gitu kan, malesin banget gue mahasiswa disuruh kayak gini gitu kan. Tapi akhirnya gue tadi ya, karena memang mindsetnya gue tuh udah kuat gitu kan ya, wah gue harus bisa nih robotik gimana pun. Gue gak pernah dalam sebulan itu diajarin robotik gitu bang. Gue diajarinnya itu cuman kayak gitu doang, nurut enggak nih mungkin ya gitu, dikasih tugas dikerjain atau enggak gitu kan. Jadi setelah gue ngampus, gue langsung ke lab gitu kan, sapu-sapu lah gitu ya. Kayak gitulah bang ya, bareng-bareng sebulan itu. Nah, ternyata dari 100 itu teman-teman banyak yang gugur gitu kan. Apalagi orang-orang Bandung kayaknya ya, orang-orang Jakarta malas gue ngapain sih gitu kan kayak gini gitu kan. Nah, pada intinya setelah itu teman-teman tersisalah gue masih ingat 15 orang gitu ya. 15 orang itu yang bertahan di di robotik itu gitu kan. Tapi dari 15 orang itu belum dinyatakan lulus bang gitu. Jadi masih ada katanya 1 bulan lagi untuk melakukan seleksi. Jadi tiap minggu itu ada yang namanya seleksi programming dasar gitu kan, ada yang namanya seleksi elektronika dasar gitu. Nah, pada intinya gue ikut aja ya. Ternyata ada pengumuman tuh, yang lolos itu harusnya katanya 10. Gue lolos yang ke-11 teman-teman. Wah, kata gue ini beruntung banget, gue lolos yang ke-11, harusnya 10 loh gitu kan. Tapi gak tahu, gue juga senior kok ngasihnya kayak gitu ya. Ceritanya gue masuk dari sana. Ketika udah di situ, dosen tepuk tangan di sana ya. Wah, hebat nih yang 11 orang berarti kan ya udah masuk katanya di kelas khusus, berarti kan di divisi khusus, yaitu divisi robotik ini gitu kan. Ternyata apa pesan dosen yang gue sampaikan ke gue itu, katanya, kenapa gue kasih tepuk tangan ke lu? Karena ibaratnya gini bang, ternyata di sisi divisi ini gitu kan ya, dari kampus langsung bang untuk alat-alatnya disupport gitu bang. Kita tuh gak usah beli lagi sensor-sensornya gitu kan, gak usah tuh memang. Dan kampus tuh siap mengeluarkan uang karena memang mereka disiapkan untuk lomba tadi gitu kan. Dan lombanya itu ke USA terus dulu tuh gue ya, setiap tahun itu adalah ngirimin gitu kan. Meskipun gue masih junior, ya pasti dibantuin, dilibatin gitu bang di sana tuh. Nah ternyata
dosen bilang gitu kan, ternyata kenapa coba yang mereka pada berhenti, baru aja dikasih tugas untuk sapu-sapu gitu bang, mereka udah nyerah gitu. Gimana kalau misalkan dikasih untuk tugas yang lebih besar gitu bang, karena memang gua dikasih tahu ya, clue-nya itu teman-teman untuk lomba ke USA ini memang seharga mobil Avanza katanya gitu ya bang ya, bilangnya mah gitu kan ya, emang betul lumayan persiapannya, jadi 3 bulan sebelum berangkat ke USA itu memang harus disiapin gitu kan, robot-robotnya jangan sampai kita dibawa ke USA malah hancur gitu robotnya. Ternyata gue bilang di sini, oh orang Indonesia juga ada gitu ya di sini gitu kan, kita siap berpartisipasi. Pada intinya adalah, nah ya ini yang gue suka gitu ya bang ya, akhirnya gue dapat apa, akhirnya gue dapat beasiswa bang di sana gitu, meskipun IPK gue dulu IP itu gue kecil ya, akhirnya gue ya itulah perlu disyukurin gitu kan dari prestasi ini. Jadi kalau lu lihat di Google Rajib ya pasti banyaknya itu robotik, tentang robotik gitu begini, karena memang banyak dieksplornya di sana dulu tuh gitu bang, ceritanya singkatnya seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya gue sampai kuliah gratis tuh bang, akhirnya gue belajar tentang coding di sana, semangat di sana. Mungkin kalau gue gak ikut divisi ini kayaknya ilmunya standar aja gitu ya bang ya, mohon maaf ya, karena memang betul teman-teman gue tuh kayak gitu gitu. Jadi teman gue udah istirahat ngopi mungkinnya dulu, sekarang gue baru bisa ngopinya nih bang gitu kan. Kalau dulu gue gak jarang ngopi-ngopi gitu kan, tapi riset terus gitu kan sampai pagi mungkin gitu kan, bahkan sampai ada yang sakit. Tapi itu yang mungkin ya bang ya, ilmunya sekarang gue rasain banget gitu. Jadi gimana manajemen waktunya gitu bang, terus juga tadi ya bang ya semangat risetnya gitu kan, ya bahkan hidupnya keras di sana di lab itu gitu bang, tapi hasilnya ya luar biasa gitu. Akhirnya gue kuliah gratis gitu kan, sebenarnya selesailah itulah di S1 ini gue ya di tahun 2020 gitu. Akhirnya sebenarnya gue itu karena memang teman-teman gue itu udah sering bilang ya, nanti kalau keluar itu kita harus jadi CEO, kita harus jadi founder katanya gitu ya bang ya. Gue dulu gak bingung gitu, CEO itu apa, founder itu apa gitu, nanti kerja IT itu kemana ya gitu kan. Nah akhirnya sebenarnya karena memang gue perbaiki juga tuh mungkin sedikit-sedikit ya terkait dengan personal branding mungkin ya teman-teman. Akhirnya pas gua keluar itu sebenarnya memang udah biasa proyekan ya bang ya, sebenarnya karena memang dulu di kuliah itu di robotik itu sempat juga banyak banget proyek-proyeknya gitu di sana, dosen yang ngasih kita kerjain gitu ya teman-teman. Tapi gak apa-apa teman-teman, bagi lu yang memang gak kuliah juga gak apa-apa, nanti gua bahas di bawah ya gitu. Tapi ini pengalaman gua gitu kan, jadi pengalaman gua tuh memang awal ngodingnya itu dari kampus ini gitu. Kemudian gue akhirnya ketika keluar itu, ada project gitu kan teman-teman, gue dikasih project yang namanya itu adalah Fit2ID gitu kan, gue sebut aja, memang sekarang udah gak berlangganan sama gue gitu kan, udah selesai. Nah dulu tuh project pertama gue itu bikin e-commerce gitu kan, akhirnya karena memang gue punya tim di robotik itu, akhirnya gue kontak teman gue mah langsung ke Jakarta gitu kan, ke PT gue enggak gitu kan ya, gue pengennya tadinya gitu aja, gue pengen kerja dari rumah gimana caranya gitu kan, WFH tadi gitu bang. Nah akhirnya gue sama orang Kalimantan itu kontekan gitu kan, sama Bang Putra, mungkin kalau di sini ada ya, ini sahabat gue. Akhirnya kita kerjain berdua gitu kan, gue front end dia back end gitu kan, gue UI UX dia kerjain. Dulu mah gue front end bang ya, gue itu kuliah gratis. Sorry gue gak baca komen dulu di sini ya, gue kuliahnya di Indonesia bang, tapi lombanya memang kebanyakan di sana tuh ke luar negeri gitu, sorry ya. Nah tadi si Vitu ini ngasih kesempatan ke gue gitu kan, wah ini rezeki, ternyata asik gitu kan ya, gue dapet project pertama dari rumah gue kerjain gitu kan. Nah dari sana tuh bang udah selesai lah udah gitu kan project ini, berdua aja gue tuh, gua karena memang ya ini beruntungnya gua ya, karena ternyata untuk membuat project itu banyak bang persiapannya gitu kan, kayak misalkan dari awal itu ada invoice bang gitu, ada kerjasama gitu, itu gua juga belajar otodidak akhirnya gitu. Memang gua belajar MPPL, gua nanti akan bahas ya di kampus itu, belajar manajemen project gitu kan, gimana caranya nih untuk menghalau project gitu kan ya. Tapi akhirnya ada memang ilmu yang memang gak gua pelajari. Kakak ipar gua akhirnya seorang konsultan kan ya, gua akhirnya nanya-nanya sama dia, gimana nih caranya nih, ada project pertama, oh kayak gini caranya. Nanti gua juga akan share deh gimana untuk cara memulainya itu, melobi si klien itu gitu kan. Gua share-share aja gitu bang. Nah kemudian teman-teman yang gua rasain itu ya tadi, ini adalah relasi ya teman-teman. Gua nggak dites langsung aja, ibaratnya orang itu percaya sama gua gitu kan, akhirnya ya udah nih ayo kita kerjain bareng-bareng gitu kan teman-teman. Nah itu ya teman-teman, ini dulu masih pakai kode igniter kalau nggak salah nih Fit2ID ini ya teman-teman. Kemudian akhirnya setelah gua di rumah terus ya mungkin teman-teman, sebenarnya gua juga pengen ya, kok manajemen waktunya aku jelek banget gitu kan ya, gua malam gitu kan akhirnya ngerjain sampai pagi gitu, siang kadang-kadang tidur mungkin ya teman-teman ya, kadang-kadang gua juga ngerasa oh gua juga pengen ke kantor nih gitu kan ya. Nah ceritanya kakak gua itu, lu udah di sini aja katanya gitu, gue masukin lah katanya ke
sekolahannya gue katanya gitu. Tapi gue juga sebenarnya ya udahlah gak apa-apa gitu kan, pengalaman gue gitu kan. Ya udah masukin aja biar gue tuh gak disangka ini ya teman-teman, takutnya gue dengar cerita dosen gue gitu kan, kok ini orang di rumah terus dapat duit gitu teman-teman. Khawatirnya disangka ngikut tuyul kayak gitu ya teman-teman, bahasa Sundanya mah gitu ya teman-teman. Khawatir ini orang gak jelas nih gitu kan ya, dari mana dapat duitnya gitu teman-teman. Akhirnya gue juga sebenarnya ya udahlah kita ngantor gitu ya teman-teman, kita ngantor lah, kita cari gitu ya teman-teman. Gue nggak pengen lari dulu ke ini ya, ke software house di sana teman-teman. Ceritanya gue pengennya jadi founder gitu kan, gimana caranya nih gue gitu kan teman-teman. Ya ada ceritanya gue akhirnya masuk ke salah satu sekolah teman-teman. Beruntungnya gue teman-teman tuh dulu itu waktu COVID ya, sebenarnya bukan beruntung gue sebenarnya teman. Gue yakin orang-orang teknologi itu tahu waktu zaman COVID itu kemarin nih, yang udah ya, seumuran sama gue mungkin, wah itu rezekinya banyak banget di sana gitu kan, banyak digitalisasi teman-teman. Jadi ketika gue masuk ke sekolah itu gue gak ngajar teman-teman, yang tadinya gue masuk pengen kantor, ternyata WFH gitu kan, dari rumah lagi gitu kan. Akhirnya gue ngerjain dari rumah, ngasih materi online gitu sama teman-teman gue gitu kan ya, sama anak-anak gue, sorry gitu kan. Gue juga ada tawaran lagi akhirnya dari jadi asisten dosen katanya gitu kan di kampus katanya. Ada tawaran memang ya teman-teman. Tapi kata gue ntar aja dulu lah gitu kan. Gue pengen di sini aja dulu. Tadi teman-teman gue persingkat aja. Jadi di sekolah itu teman-teman kebetulan lagi ada proyek digitalisasi karena memang gue di kampung ya teman-teman, salah satu di Kota Majalengka. Jadi di pelosok di sana alat-alat labnya itu masih kurang menurut gua ya teman-teman, masih Core i3 kayaknya gitu. Kalau misalkan awalnya itu belajar mobile itu yang harusnya mobile mungkin jadi Java gitu. Itu kebanyakan di Indonesia tuh memang seperti itu rata-rata ya teman-teman. Kenapa sekarang anak-anak sekolah dibilang anak kuliahan kok Kak nggak ini, jadi malah tambah pengangguran ya, mungkin pembelajarannya aja nggak sesuai industri gitu teman-teman. Itu yang gua analisis tuh ya. Anak-anak di sekolah, anak-anak di kampus teman-teman belajarnya Java misalkan dulu, Pascal, sekarang ke industri gak dipakai, pakainya C# gitu minimal gitu kan ya. Atau di website juga sama, diajarnya cuma HTML, ketika keluar lu gak cukup ilmu kayak gitu gitu kan ya. Akhirnya ya memang harus riset lagi gitu teman-teman. Itu sih sebenarnya yang menjadi poin masalahnya ya. Nah, balik lagi ini sih. Jadi di project yang kedua ini sebenarnya gue juga makasih ya. Jadi ketika gue di salah satu sekolah itu memang lagi ada program dari pemerintah untuk digitalisasi sekolah teman-teman. Angkanya cukup fantastis. Gue dulu yang diberangkatin ke Karawang, gue guru baru gitu kan dulu teman-teman, gue teacher baru, tapi gue tuh di samping itu gue punya programmer muda nih gitu kan teman-teman. Gue sombong dikit ya teman-teman ya, tapi gak apa-apa, murid-murid gue senang sampai sekarang masih ada yang ngikutin langkah gue gitu kan, masih ikutan live-nya gitu kan. Gue senang anak-anak yang dari desa sekarang udah kerja di tek-tek yang ternama juga sekarang, masih gue kontekannya sekarang. Nah ceritanya itu gue diberangkatin ke Kerawang, gue masih ingat tuh di Aston Hotel di sana. Akhirnya kita ngobrolin ya terkait dengan teknologi di sana gitu kan. Gue diundang, gue obrolin bahwa di sekolah gue kayak gini. Akhirnya ceritanya lah, katanya kalau misalkan mau ya udah dikasih nih gitu kan untuk digitalisasi sekitar 2,5 M dulu tuh ya waktu zamannya COVID ya teman-teman ya. Nah setelah itu tuh teman-teman akhirnya gue berpikir, gue tuh punya tim dulu nih di robotik gitu kan ya. Gue yakin nih orang-orangnya karena memang udah terbiasa riset gitu teman-teman. Gue yakin orang-orangnya di sini tuh bisa gitu teman-teman. Akhirnya gue tuh pasti berpikiran kalau orang itu mau belajar, orang itu mau riset, gue yakin bisa akhirnya gitu. Ternyata gue tuh punya tim kuat teman-teman. Ada yang jago IoT, ada yang jago website gitu kan, ada yang jago mobile gitu. Wah kuat banget, enak banget tuh di sana. Kalau kita udah punya tim, enak teman-teman. Makanya relasi juga siap gitu teman-teman. Nah ceritanya kalau misalkan lu pergi ke sekolah nih teman-teman, itu kalau misalkan project teknologi itu biasanya dibeli di Siplah teman-teman. Ini gue masih nemu nih teman-teman. Ini project gue pertama dulu, berarti yang kedua ya teman-teman ya. Project yang kedua ini gue fantastis teman-teman. Dulu tahun 2000 berapa nih? 2008 2022 berarti ya teman-teman. 2021 lah, sorry 2021 ini gue kasih di angka 88 juta. Betul teman-teman. Real gue ini dibeli sama sekolah gue. Dan juga ini pajaknya lumayan ya teman-teman. Apa yang dibuat? Wah ini banyak banget teman-teman. Dari mulai LMS-nya, dari mulai sistem PKL-nya, dari mulai face recognition-nya teman-teman. Nge-lag parah jaringannya. Emang iya ya? Gue nge-lag ya? Nah teman-teman sorry. Ini gue nge-lag gak ya? Ini lancar gak teman-teman? Sorry. Aman. Aman ya, sorry. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi Siplah ini, jadi kalau misalkan lu pengen juga join, jadi kalau sekolah-sekolah itu teman-teman, ya, khususnya negeri ya teman-teman, kalau mau belanja tentang software, belanja tentang pengadaan apapun itu teman-teman, itu belinya itu di Siplah wajib ya teman-teman. Akhirnya gue carilah yang bisa, yang udah punya akun di Siplah ini gitu bang. Ini ngedadak banget ya. Akhirnya gue kenalan sama
sama salah satu perusahaan IT yang memang sudah berkecimpung di Siplah udah lama ya, namanya adalah Tekira Indonesia. Ini juga akhirnya gue kenal, akhirnya gue direkrut gitu kan, akhirnya gue bareng-bareng kerja bareng di sana, dan akhirnya gue kerja dua tuh di sana, dua pekerjaan gitu, di samping gue ngajar juga di SMK gitu kan, di samping juga gue project bersama Tekira Indonesia ini gitu ya teman-teman. Akhirnya gue direkrut dari mulai front end, akhirnya gue dikasih project di back end, akhirnya gue di project juga kadang-kadang di jaringan gitu. Kita juga harus ngecek tuh dari awal itu semuanya lah full stack, akhirnya dibilang full stack di sini tuh Bang gitu. Nah, akhirnya gue sama 8 orang itu yang dari kampus itu gue kerjain ini project teman-teman sampai betul-betul face recognition. Ada memang jatuh bangunnya betul, namanya juga gue belajar ya. Gue nekat aja gitu. Gue inget pepatah orang tua gue dulu, lebih baik kita mencoba daripada gak sama sekali gitu ya Bang ya. Akhirnya ya udahlah gue coba-coba, wah tapi senang banget gitu. Akhirnya gue punya pengalaman di sini gitu kan sampai selesai gitu. Dan pada akhirnya udahlah ini si project beres ya teman-teman. Dan project yang ketiga ini gue juga makasih sama BMT. Kemarin gue juga ini yang nge-hire beberapa karyawan akhirnya gitu kan ya, yang biasanya gue sama teman-teman gue karena memang teman-teman gue pada sibuk gitu kan, akhirnya gue punya relasi lagi nih teman-teman, gue butuh relasi lagi gitu, akhirnya gue cari di Facebook, di Instagram, oh ternyata gue ketemu sama Kang Lukman gitu kan ya, dia di Jawa di Ponorejo gitu, apa ya gue lupa ya teman-teman, gue gak pernah ketemu sama dia, akhirnya gue meeting, gue punya project nih Bang bikin ini gitu, sistem pencatatan arsip gitu kan dulu itu teman-teman, lumayan projectnya akhirnya kita setuju, dan ternyata agak mangkrak juga gitu kan karena memang agak kesulitan ya dengan logika-logika yang ada. Tapi tadi Bang, kalau kita udah mindsetnya udah kuat, kayaknya kita cari nih gimana caranya gitu kan. Dan akhirnya gue juga ngerekrut teman gue waktu di robotik nih, Agnia, cewek-cewek tapi memang keren banget di back end-nya gitu kan. Akhirnya gue rekrut terakhir gitu kan. Nah, banyak sebenarnya project-project yang lain, tapi gue tuh diawali dari sini gitu Bang, perjalanannya gitu kan. Oh iya, meskipun juga kadang-kadang kita kurang tidur gitu dirasain gitu kan, tapi gak apa-apa kita jalanin aja gitu teman-teman ya, seneng aja gue gitu dengan perjalanan inilah sedikit journey gue ya Bang ya gitu, dari kenapa kok bisa dibilang remote work ya, memang gue senangnya remote work terus kalau misalkan coding seperti ini ya teman-teman. Memang ada beberapa yang memang tawaran dari perusahaan, tapi ya tadi mindset gue itu, pikiran gue tuh gue pengennya punya karyawan gitu, pengennya gitu ya Bang ya gitu, gak tahu gue egois itu ya, tapi memang itu yang gue jalanin sekarang gitu. Nah, oke, next teman-teman. Nah, juga gue sangat bersyukur sekali dulu punya dosen yang memang masih muda, dia itu kerja di tech terkenal lah teman-teman. Gue gak akan sebut technya ya. Dia ngajarin ke gue itu bagaimana memanajemen bukan karyawan, memanajemen programming ya, memanajemen orang itu sebenarnya yang sulit itu memanajemen SDM-nya tadi ya Bang ya. Akhirnya gue diajarin yang namanya Trello Bang gitu kan. Gimana Trello itu gitu kan ya, apa aja kebutuhannya, ada product backlog, sprint. Mungkin itu juga akan gue share ya. Mungkin yang udah biasa di project manager, kemarin di TikTok juga ada tuh. Gue di project manager Bang di sini. Wah, pasti lu tahu dengan namanya Trello ini gitu kan ya. Project-project biasanya karena memang gue sama orang-orang luar, sama orang beda daerah ya teman-teman maksudnya. Jadi gue manajemen projectnya itu menggunakan si Trello ini gitu teman-teman. Ini sangat terbantu sekali. Di samping juga gue komunikasi di grup WhatsApp gitu ya teman-teman. Itu tetap gitu teman-teman. Nah ini gue juga berterima kasih ya sama Pak Rizky Adam, mungkin di kampus gue dia memberikan stimulus sama gue kayak gini nih gitu kan untuk memulai suatu project tuh. Jadi real di dunia industri itu nanti seperti apa. Makanya gue selalu bilang sama anak-anak gue itu real, lu belajarnya sesuai industri gitu. Sekarang lagi ramenya Golang ya lu mau gak mau harus belajar gitu kan. Wah gue mah maunya Laravel terus, ya gak apa-apa sebenarnya ada, tapi gak ada salahnya juga kita dengan adanya AI sekarang belajar lebih cepat teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kemarin juga di TikTok banyak yang bilang ya, pernah gak ngerasa pengen bisa coding tapi bingung mulai dari mana? Wah banyak banget tuh, karena memang gua arahannya itu, pasarnya itu gua bagi orang-orang yang memang awalan ya teman-teman ya, dari pemula gitu kan. Sehingga banyak banget yang bilang, wah bang gua mulai dari mana lu biar kayak lu. Sebenarnya lu tuh gak sama aja, gue juga sama belajar ya teman-teman ya, punya kekurangan, tapi yang membedakan itu mungkin gue terus-terusan belajar intinya gitu ya teman-teman. Sampai sekarang juga harusnya terus haus ilmu nih teman-teman gitu kan. Banyak di sini yang tadi gue juga iri sebenarnya gitu kan, sedikit kok ini yang hadir di sini ya Kang Yosi juga nih dari kliennya Amerika. Ini gue punya relasi akhirnya teman-teman. Nanti gue bisa dapat relasi yang baru lagi. Kemarin dia kalau lu lihat di TikTok ada yang dari Timur Leste itu teman-teman. Akhirnya kita komen, ada hadir gak ya di sini, nanti gue live-in juga kalau hadir ya gitu kan. Mungkin bisa jadi gue ambil project dari Timur Leste gitu kan, kemudian dia ambil project dari Indonesia gitu kan ya teman-teman. Sekarang kita mikirnya adalah bukan hanya di Indonesia. Oke lah di Indonesia sekarang agak susah gitu kan untuk tech-nya, ibaratnya itu peluangnya itu
kalau misalkan ada juga gajinya gak kayak dulu gitu kan di zaman Covid itu. Kayaknya sekarang dapat 88 juta itu waduh agak susah ya teman-teman ya, agak susah memang gitu. Harus memang proyek-proyeknya itu besar gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita terus mencoba aja gitu kan. Nah tadi teman-teman pernah nggak sih ngerasa bisa coding tapi bingung mulainya dari mana? Ya kalau misalkan kata gua nih teman-teman, sekarang itu sebenarnya mohon maaf ya, tapi bukannya gua ngajarin kepada lu tuh gak usah kuliah IT, enggak juga. Menurut gua sangat penting. Tadi karena gua juga kan bisa itu dari kuliah sebenarnya teman-teman. Didampingi juga dengan riset-riset di luar teman-teman. Jadi ada yang bilang mereka nih kemarin katanya bahwasanya kuliah itu sebenarnya dasarnya aja diambilnya mungkin ya analisisnya yang kita ambil gitu teman-teman, ilmu communicationnya gitu, kemudian skill-skillnya bisa kita ambil di riset ini teman-teman, otodidak gitu. Kemudian yang pertama ya teman-teman, gak perlu latar belakang IT, gak perlu jenius. Betul sebenarnya teman-teman sekarang itu gak perlu latar belakang IT, bisa gitu. Karena sekarang udah ada, jadi zaman dulu ada yang namanya YouTube ya, you have everything, kita bisa ngapain aja di sana teman-teman. Banyak sekali tutorial-tutorial. Gua dulu tiap malam belajar Pak Sandi Kagali, terus terang ya, gua belajar lagi karena di di kuliahan gua gak dapat dulu ilmu sejelas itu gitu kan ya. Memang programmer muda belum ada yang istilahnya menjelaskan seperti itu, tapi nextnya kita juga pengen punya seperti itu gitu kan ya. Oke, yang kedua teman-teman, cukup rasa ingin tahu dan konsisten belajar. Ini juga paling penting ya. Jadi yang kedua ini kita harus punya jiwa cukup rasa ingin tahu dan konsisten belajar. Terus konsisten belajar teman-teman. Karena memang perubahan di tech ini cukup cepat ya teman-teman. Di tahun kemarin gue belajar yang namanya Laravel 11. Sekarang udah 12 muncul lagi ya teman-teman. Betul ya. Nah, itu cepat banget gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita udah punya jiwa riset, kayaknya nggak masalah teman-teman ya. Mau secepat apapun juga ilmu apa berkembangannya, frameworknya seperti apa, kita juga usah bingung gitu teman-teman. Pada akhirnya dasarnya sama, tapi juga nanti yang berbeda-bedanya dari sintaknya mungkin bisa kita pelajari kembali gitu. Cari waktu luangnya teman-teman, terus konsisten belajar ya, minimal 1 hari 30 menit itu gak apa-apa teman-teman, biar gak lupa gitu kan codingannya. Kemarin juga ada yang bilang, Bang, gua gimana nih cara ngingetnya? CSS tuh banyak banget gitu kan. Wah, gua juga gak hafal teman-teman ya. Banyak banget sintak-sintaknya itu gitu kan teman-teman. Tapi apa kuncinya? Ya tadi mencoba teman-teman. Terus mencoba, terus mencoba. Nah, kemudian yang ketiga ini developer hebat katanya dulunya cuma otodidak yang rajin explore dan gagal berkali-kali. Ini betul sekali teman-teman. Mungkin kita juga ngelihat sekarang Pak Sandi Gagali, Pak DAF Rijal gitu kan ya teman-teman. Banyak yang lain tek-tek yang memang udah jago-jago. Kita ngelihatnya hanya waduh, dia udah jago sekarang, tapi kita nggak lihat dia belajarnya sesusah apa gitu ya teman-teman. Bisa jadi dia gak tidur semalaman mungkin ya untuk belajar Flutter, untuk belajar Laravel gitu ya teman-teman. Tapi pada hasilnya sebenarnya ya oke-oke aja. Mungkin dia sudah menunggu nih tek-tek di luar sana gitu kan ya untuk merekrut dia gitu ya teman-teman. Dan ilmunya juga pasti bermanfaat. Jadi sebenarnya gua juga di sini teman-teman masih ikut terus pelatihan-pelatihan berbayar teman-teman. Gua diikutin kelas berbayar. Agak lumayan ya teman-teman. Laravel tuh terakhir gua terus terang ikutan di angka 3.500.000 ya teman-teman. Tapi gua juga pengen wah kenapa gua doang yang bisa nih nanti ya gue tuh senang banget teman-teman nge-share juga ya, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kalian ya yang gue Laravel dapatnya 3.500.000 di-share sama lu semuanya cuma cepet atau bahkan free ya teman-teman, nggak apa-apa lah gitu, gue senang aja gitu kan, lu juga nanti dapat ilmunya gitu teman-teman. Nah, kemudian tadi teman-teman selain ketiga ini sarannya adalah betul ikut kelas, komunitas dan lain-lain. Makanya gue yang pertama kali ketika gue masuk banyak yang nonton itu teman-teman gue bilang kita bikin komunitas gitu kan. Kita harus punya relasi dulu. Karena gue lihat di grup tuh seneng banget. Gak apa-apa bang, lu di grup tuh ramein aja. Takutnya sama Bang Rajib nih gue dicap wah ini kok. Yang penting tuh gue gak suka kalau lu ini teman-teman share misalkan jualan atau lu share link bokep kayak gitu ya, lu gue gak suka teman-teman. Gue akan blok gitu kalau kayak gitu kan ya. Jadi yang gak jelas yang kirim virus teman-teman itu pasti gue blok teman-teman ya di sana gitu. Nah, tapi teman-teman, lu juga jangan ngerasa gue mah nggak bisa nih masih belajar masih normal masih dari nol banget. Tapi gue pengen share, gak apa-apa lu share aja di grup gue gitu di komunitas. Sehingga mungkin bisa jadi dari ilmu yang lu dapat itu ternyata orang lain tuh termotivasi untuk belajar lebih giat lagi gitu, ngelihat project-project lu gitu. Kemarin tuh ada yang kirim project siapa ya gitu. Justru yang anak SMP nih sekarang yang share gitu, Suyang ya ini katanya project web kelas gua. Gak apa, gue seneng gitu kan. Lu anak SMP udah belajar coding gitu, gue seneng banget gitu. Gak ada istilahnya yang memang ngebully atau gak ada ya teman-teman ya. Semuanya memang sama, kita dari nol. Tolong teman-teman gue yang masih nol kita arahin biar
terarah dengan developer tech-nya. Gue akhirnya kenal juga sama teman-teman gue di sini yang udah pengalaman tech-nya dan mereka gak sombong teman-teman. Mereka siap share ilmunya katanya gitu kan, bareng-bareng aja di sini teman-teman. Nah kemudian di sini semua developer hebat dulunya cuma pemula yang gak pernah menyerah. Betul teman-teman, gue setuju banget 100% gitu kan ya. Jadi pada awalnya mas sebenarnya mereka tuh sama, ada kadang pusingnya, aduh gue belajar aja Laravel 11, baru Laravel 8 kok sekarang udah 12 gitu ya teman-teman. Waduh, cepet banget nih, udah ada Golang, udah ada yang terbaru tuh apa teman-teman frameworknya tuh? Prabodo, bukan Prabodo teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, Prabopo ya teman-teman ya. Wah, udah banyak lagi. Kita gak usah heran, udah intinya lu belajar kuasai satu tag dulu gitu kan, mau website dulu aja. Kalau udah bisa baru lu cari lagi yang lain mungkin mobile gitu. Nah, cukup sekarang tuh sebenarnya dasarnya saja, lalu nanti lu ya tinggal tinggal kuasainya pakai AI teman-teman, bikinlah project yang sebanyak-banyaknya. Sekarang tuh harusnya jangan takut teman-teman. Kalau dulu mungkin ya, dulu banget teman-teman, gua di tahun 2020 baru keluar kuliah itu baru bisa kerut aja, gua banyak perusahaan yang mau teman-teman. Betul itu. Dan sekarang itu nggak cukup bisa kru doang gitu kita. Tapi kita tuh jangan heran dengan adanya AI ini kita bisa bantu teman-teman. Si project yang memang sulit itu ya intinya gue nanti akan arahin setelah dasar-dasarnya lu udah punya, lu bikin project, lalu teman-teman lu berbayarlah mau GitHub Copilot, mau Gemini, mau apa. Kalau lu ada duit ya teman-teman, lu beli aja nanti bikinlah project sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya teman-teman. Sehingga pasti banyak tech-tech yang memang melihat lu gitu teman-teman. Itu ya saran dari gua. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa sih Bang gua harus developer? Apakah sekarang developer masih worth it? Itu pertanyaannya ya teman-teman. Bahkan ada sekarang tuh yang aneh menurut gua, influencer-influencer yang aduh dibilang katanya sekarang tuh nggak butuh ilmu ngoding. Bahkan yang ilmunya, sorry ya gua bukannya gak suka Bitcoin, tapi gua juga suka melihat semangatnya. Gua ditolol-tololin gimana, gua suka bang, buat gua ketika gua malas gua akhirnya gua bangkit lagi gitu. Tapi yang gua gak setuju adalah sekarang dengan adanya AI katanya si coding bakal digantikan. Waduh, yang coding yang digantikan itu teman-teman menurut gua paling terakhir gitu kan ya. Bayangin Bitcoin kalau gak ada orang IT gimana itu bang gitu kan. Gimana cara untuk security-nya gitu bang. Belum bisa kita AI sampai ke sana gitu kan ya. Jangankan sampai ke sana bang, gua suruh aja Firebase misalkan nih teman-teman, terhubung dari Flutter ke Firebase. Gak bisa kita hanya ngandelin AI, tapi kita juga harus diarahin juga gitu kan, ada yang diaktifin, mungkin share rules-nya kita harus aktifin sendiri gitu teman-teman. Belum nyambung secara 100%, apalagi kalau misalkan kita dasarnya nggak ada gitu teman-teman, nihil banget. Gimana kita bisa tahu React.js itu seperti apa? Buatkan website untuk produk kecantikan misalkan teman-teman menggunakan React.js, lu gak tahu React itu seperti apa kan, apa kekurangannya. Nah itu kan harus belajar ilmu dasar teman-teman. Nah kenapa harus developer? Kata gue sih yang pertama ya, dunia digital butuh kamu. Makanya gue pertama kali bikin komunitas yang gue share itu teman-teman di Locker sengaja. Bang, gue masih SMP, kok gue dikasih Locker? Ya sebenarnya buat lu semangat aja gitu kan ya. Bahwasannya sebenarnya di luar itu masih banyak tek-tek yang membutuhkan orang-orang yang seperti kita ini teman-teman, orang-orang IT gitu kan ya. Nah, kenapa kita gak bisa ke sana? Mungkin karena memang kurangnya relasi, yang kedua juga kurangnya informasi ya teman-teman ya. Ternyata di luar itu gak semenyeramkan yang kita lihat gitu teman-teman. Akhirnya nanti gua di bawah, karena memang gua juga ikutan atau punya relasi-relasi penting di sana ya teman-teman. Dan menurut gua, oh iya ya, worth it juga. Ternyata kita gak hanya di Indonesia aja, kita di luar kita harus bersaing gitu teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Yang keduanya juga gaji karir yang menjanjikan. Menurut gua masih worth it ya teman-teman ya. Di Indonesia juga sebenarnya ada beberapa teknologi-teknologi yang memang di perusahaan-perusahaan atau software house yang memang masih worth it gitu teman-teman. Jadi di samping mohon maaf ya, ini di samping kemarin Locker untuk MBJ aja teman-teman tuh makan gratis itu ya teman-teman, berapa ratus berapa ribu yang daftar gitu teman-teman. Tapi ini codinger teman-teman, banyak Lockernya yang hire, yang apply-nya tuh teman-teman masih dikit gitu kan. Bahkan nggak sesuai dengan dengan skill-skillnya gitu ya teman-teman. Nah kita juga ketika pertama kali mungkin ketika dengan dengan perusahaan, kalau kita bang gue mau pakai AI aja, dites lu disuruh bikin list misalkan teman-teman, atau disuruh bikin panggil API misalkan teman-teman, lu gak bisa, wah ya gak akan diterima dulu lu juga di sana gitu ya. Makanya kata gue masih sebenarnya teman-teman ya, kita perlu untuk ilmu dasarnya dan juga kita nanti lanjutkanlah dengan dibantu si AI. Jadi AI itu adalah sebagai alat kita ya untuk membantu kita agar si codingnya itu lebih cepat gitu teman-teman. Kemudian kerja bisa di mana saja, betul bang gitu. Gua punya proyek di Bekasi, gua ngerjainnya di Majalengka gitu, bisa jadi kan ya bang ya kemarin gitu kan. Bahkan ya kita sebenarnya untuk orang-orang programming itu asalkan laptopnya, device-nya juga memenuhi,
wifi-nya kencang gitu kan, siapin Golda jangan lupa gitu ya Bang ya. Itu juga kunci gitu kan, jurusnya gitu. Kopi intinya ya Bang ya, kopi itu harus siapin juga. Jadi akhirnya apa? Enak gitu. Jadi sekarang lagi rame nih WHV ya namanya ya Aussie. Gue tertarik juga tuh setelah baca-baca teman-teman. Banyak orang Indonesia yang daftar WHV. Ternyata teman-teman, teman gue di satu sisi gak usah ke Australia gitu teman-teman. Dia kerja di Indonesia, kerja programming, gak usah ke imigrasi teman-teman. Kita kerjain aja di sana gitu teman-teman. Jadi ya masih worth it, sangat worth it teman-teman di developer ini. Jadi bohong kalau misalkan itu udah gak worth it gitu ya teman-teman ya. Kita tetap nanti belajar teknologi ini gitu kan. Yang keempat ini Bang, sebenarnya kreativitas tanpa batas. Ya, memang orang-orang programming ini harus kreatif ya teman-teman ya. Harus problem solving gitu kan. Kira-kira apa yang perlu kita kerjakan, kira-kira apa proyek apa yang memang harus kita buat. Intinya dibuat yang memang kebutuhan industri, dibuat yang memang kebutuhan ya orang-orang pasar kita ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tadi ya teman-teman, kita belajar gak sesuai industri, yang pertama, yang kedua juga kita gak punya kreativitas. Kalau kita orangnya gak punya kreativitas ya susah gitu teman-teman. Kita gak bisa menganalisis. Mungkin kalau anak SMP, anak SMA, mohon maaf ya, memang dari analisis kita, mohon maaf ya Bang ya, memang ya perlu ada pembelajaran khusus di sana gitu. Tapi gak apa-apa, nanti gua juga share gitu teman-teman. Bagi lu yang SMP, bagi lu yang gak kuliah, gak apa-apa, lu jangan ini teman-teman, nanti gua share juga ilmu yang gua dapat gitu teman-teman. Sehingga ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lu gitu sedikitnya gitu kan teman-teman. Yang jelek-jeleknya buang aja gitu kan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kelima ini yang terakhir adalah potensi bangun bisnis sendiri. Wah ini gak kerasa waktunya teman-teman ya. Udah jam segini nanti gua akan ada kelas private tapi gak apa-apa nih teman-teman. Jadi betul sekali potensi bangun bisnis sendiri itu ya mudah menurut gua ya teman-teman. Lu bisa bangun software house, lu bisa bangun apa perusahaan IT gitu ya teman-teman. Itu masih worth it juga gitu teman-teman. Nah, ini juga tadi aja barusan gua di live yang di TikTok itu banyak yang bilang, "Bang, gua mau sih ke programming tapi kok coding itu sulit banget," gitu kan ya. Yang kedua, kadang-kadang yang mau masuk kampus juga, "Bang, gua milih SI, MI atau IT ya," gitu kan ya. Soalnya gua malas banget belajar matematika gitu kan. Ada juga yang kayak gitu, teman-teman. "Saya bukan anak IT, Bang," katanya gitu, "tapi gua pengen belajar developer." Iya, terakhir di TikTok ada yang curhat kan ya dari salah satu perusahaan BUMN, dia mau stay karir di 45 tahun loh teman-teman. Dia mau. Ada Suyang nih yang SMP baru belajar nyemplung tapi udah belajar apa tuh teman-teman ya, website, keren banget gitu kan ya. Pada akhirnya adalah kalau kita pengen jadi si developer ya teman-teman, memang di atas itu betul coding itu gak mudah gitu kan ya. Perlu kita belajar terus teman-teman. Matematik kalau dibilang sampai kapan lu belajar coding Bang? Ya bisa dibilang sampai mati ya teman-teman. Kayaknya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus juga matematika penting juga. Ya minimal lu sebenarnya nggak usah sampai kalau di kampus itu betul ya sampai kalkulus berapa gitu. Tapi menurut gua probabilitas peluang ya teman-teman. Menurut gua sih sebenarnya logika dasarnya aja yang lu kuasain gitu kan cukup sebenarnya gitu kan. If else if gitu kan. Logika gerbang logika lah cukup teman-teman. Saya bukan anak IT. Tadi gua sampaikan Bang, sekarang tuh gak usah anak IT doang gitu kan. Semuanya bisa sebenarnya. Yang penting lu mau belajar aja gitu lah gua mah Bang gitu kan. Kemudian kalau kita pengen jadi developer katanya teman-teman yang tadi gua sampaikan di awal bahwa kita harus punya mindset dan roadmap yang benar. Tadi di TikTok udah sampaikan, "Bang, tolong dong roadmapnya nanti ditampilkan ya." Oke Bang, nanti gua tampilkan. Jadi yang akan gua titipkan kepada lu semuanya adalah kita harus mindsetnya dulu harus kuat teman-teman bahwa kita bisa dan kita mau belajar itu ya teman-teman. Itu yang tanam dari dulu. Nah, jadi nanti kedepannya ketika lu lihat error itu akan biasa gitu kan. Ketika lu malas, lu akan giat lagi karena ingat mindsetnya itu teman-teman. Gua juga gitu kan waktu kuliah tadi tuh, gua pengen gimana caranya orang tua gua nggak biayain kuliah gua nih gitu kan, kasihan nih gitu kan. Akhirnya gua mindsetnya kuat, mau digejek segimanapun juga gitu kan, ya kita tujuannya ingat ke sana gitu teman-teman. Ya jadi yang gue titipin adalah mindsetnya dulu. Nah sekarang yang kita bahas sebelum ke roadmap, tadi teman-teman mindsetnya itu adalah katanya yang pertama belajar coding sama dengan belajar problem solving. Betul, karena memang percuma juga ya Bang ya kita bikin produk tapi gak bermanfaat. Banyak itu kayak gitu Bang, apalagi gue proyek pemerintah Muhammad ya, gue sampaikan aja. Proyek pemerintah banyak yang ketika kita bikin misalkan aplikasi CRUD untuk pencatatan arsip misalkan ya teman-teman. Ternyata dipakainya spreadsheet gitu ya teman-teman. Sebenarnya kayak gitu juga banyak ya teman-teman, tapi bodo amat sebenarnya gue yang penting dibayarkan dulu tuh gitu ya Bang ya. Nah, terus juga di sini ya teman-teman, harus bisa problem solving memang. Kira-kira problemnya apa nih? Nah makanya gue juga sekarang sebenarnya lagi membangun software house bareng anak-anak SMK gue. Kan gue konten ini teman-teman. Nanti lihat aja sampai akhir gimana suksesnya anak-anak gue nih gitu kan.
Gimana gua agak setuju teman-teman. Jadi memang tadi gua sampaikan di awal ya teman-teman. Jadi sekolah gua yang sekarang ini memang gua lebih apa ya lebih lebih kuat lah dibandingkan dengan ya mungkin mohon maaf ya dengan yang sebelumnya gitu. Karena memang yang sekarang itu semuanya anak-anak gua pakai Mac gitu ya Bang ya. Dari segi fasilitas sudah oke gitu kan, dari jaringan udah oke untuk belajar gitu kan, tinggal mereka gimana eksplornya aja gitu kan. Nanti gue akan ambil mereka bikin project dan juga mereka bikin software sekarang namanya adalah VLabs gitu kan, gue kontenin teman-teman ya sampai akhir tuh anak-anak gue akan bimbing gitu teman-teman sampai memang mereka tuh benar-benar dapat project. Betul banget teman-teman, gak tahu dari mana gitu kan. Sekarang itu di 2 minggu ke belakang gue dipanggil sama salah satu dosen di ITB namanya Pak Agus, kalau ada di sini ya teman-teman ya mohon maaf gue sebut gitu kan. Akhirnya kita nggak tahu dari mana katanya ini ada salah satu sekolah yang memang worth it nih untuk kerja bareng-bareng gitu kan di IoT gitu kan. Akhirnya gue dapat juga tuh insight dari dia, kita butuh orang-orang IT yang memang cekatan gitu teman-teman. Bahkan ini teman-teman gue ini di anak-anak gue sekarang bentar lagi mau PKL semuanya semuanya itu dibayar kayaknya nih teman-teman. Jadi banyak perusahaan yang memang bilang minimal 1.500.000 dapat tuh mereka gitu kan di Bekasi. Bapak gitu, gua bayar aja Pak, gua bayar aja Bang gitu, segini. Nah, senang kan teman-teman, karena memang mereka skillnya oke gitu teman-teman. Di samping fasilitasnya oke, ternyata hasilnya juga oke gitu. Tapi gak apa-apa Bang, gua juga waktu kuliah dulu Core i3 gitu, laptopnya gitu kan. Tapi gak apa-apa, kita terus bertahap aja. Mungkin nanti bisa nabung gitu teman-teman. Apalagi kalau lu sekarang udah punya fasilitas ya harusnya oke-oke aja gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi kesalahan sama dengan bagian dari proses. Ya kadang-kadang orang programming itu baru aja errornya titik koma, dia nyerah gitu teman-teman. Gitu kan. Baru aja kenal tanda merah teman-teman, dia nyerah. Sebenarnya lu tuh mau sukses gitu bentar lagi nih teman-teman. Lu mau dapat klien gitu kan. Setelah project ini beres, lu dapat masalah, lu tinggalin teman-teman. Sebenarnya itu tuh bagian dari proses kalian gitu sebenarnya gitu kan, bagian dari proses nanti. Jadi ketika error tuh ya udah ini bagian dari proses gua gitu teman-teman. Nah kemudian teman-teman ini yang lebih penting lagi kata gua tadi, konsisten lebih penting daripada genius. Makanya gua nanti akan lihat nih gitu, gua sengaja di kelas gratis aja gua kasih kelas meskipun bang gua itu sekarang memang si software gua yang gua pegang programmer muda ini belum ada yang namanya LMS yang memang menampung banyak ini teman. Ada memang LMS tapi memang dari segi hosting kayaknya nggak akan kuat gitu kan untuk belajar bareng. Mudah-mudahan nih gua bisa upgrade lagi, ada rezeki nanti gua share juga nih yang gua ilmu ini ya Bang ya buat mungkin buat LMS tadi sehingga lu bisa lebih cekatan lagi dari belajarnya. Tapi kita jangan jadi hambatan gitu ya Bang ya. Nanti gua akan share siapa aja yang mengerjakan tugasnya gitu ya teman-teman. Nah, nanti gue akan lihat gitu siapa yang konsisten, mungkin ya teman-teman bisa jadi nanti juga ada relasi di sana. Oh ternyata si ini jago ya, oh si ini ternyata mau belajar ya. Akhirnya kita menjadi relasi bersama gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah fokus pada progres, bukan perfect ya teman-teman. Betul berprogres aja teman-teman. Mungkin kemarin di Flutter kita belajar widget, sehingga nanti belajar lagi API dan yang lainnya gitu teman-teman. Nah gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita persingkat dulu ya teman-teman ya. Soft skill yang wajib ya. Jadi menurut gua nih teman-teman selama pengalaman di teknologi ya, sebenarnya soft skill yang wajib itu bukan cuma ngoding, betul ya teman-teman. Banyak juga teman-teman gua yang tadinya jago-jago tapi ada juga gitu yang nggak dapat klien gitu. Tapi nggak tahu ini gue dapat klien nih, sorry aja bos gitu kan ya. Tapi IPK 2 gue juga dulu kecil gitu teman-teman. Tapi sebenarnya yang gue hadapi akhirnya gue pelajari itu apa ya yang gue bisa share gitu kan ke teman-teman gue ini. Ternyata bukan hanya coding memang ya teman-teman. Gue jujur aja gitu. Ternyata kita juga harus belajar yang namanya komunikasi dan teamwork. Gua punya tim juga teman-teman nih. Dia udah biasa ngisi public speaking. Nah nanti juga gua akan masukin di kelas gua di programmer muda. Gimana caranya sih bang komunikasi yang bagus? Gua juga sama belajar bang gitu kan sama dia gitu kan. Nanti yang followernya kayaknya lebih banyak dari gua itu 21.000 gua lihat ya teman-teman. Nanti tapi katanya siap gua nanti nge-share di kelas lu katanya gitu kan. Senang banget gua sebenarnya bisa share ke teman-teman semuanya gitu kan. Jadi bukan hanya gua yang belajar tapi semua di komunitas gua sehingga kita menjadi keluarga bersama gitu kan. Nah, kemudian adaptif dengan teknologi baru, Bang. Ini juga karena memang teknologi itu berkembang sangat pesat ya, Bang ya. Tadi gua udah bilang gua belajar Laravel 8, belajar Laravel 10, sekarang udah 12. Cepet banget gitu, teman-teman.
Gua harus belajar Golang sekarang, gua harus belajar Spelt gitu kan ya. Wah, cepet banget. Tapi kita harus adaptif, teman-teman. Terus kita belajar. Yang ketiganya sebenarnya manajemen waktu. Ini penting juga. Gua juga belajar manajemen waktu tadi dari mulai robotik sampai ke akhirnya gua coding, akhirnya gua trainer, akhirnya gua sambil ngajar gitu ya, di bawah happy aja teman-teman ya, di bawah happy gitu. Kemudian juga problem solving mindset, betul sekali, kita juga harus punya tadi ya teman-teman, problem solvingnya harus bagus, dan juga critical dan creative thinkingnya gitu. Ini soft skill yang memang wajib selain coding ya teman-teman ya, ini juga penting menurut gua. Satu lagi deh teman-teman, kita juga harus bisa marketing dan juga bisa apa teman-teman, kok gue lupa ya, di samping marketing juga editing video teman-teman. Ini yang gue rasain teman-teman. Jadi kalau zaman dulu tuh gue nge-hire ada bagian sosial media spesialis, ada bagian digital marketing. Mungkin kalau programmer muda sekarang kita persempit gitu teman-teman ya. Kita dengan adanya AI itu sekarang ya bisa dikerjakan sendiri lah gua gitu kan. Mungkin ada bab-bab yang memang gua gak kasih ke yang lain gitu. Kita kerjain sendiri aja lah gitu Bang gitu. Nah, kemudian ini ya, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang materi ya, apa sih Bang yang lu akan sampaikan di kelas lu gitu kan ya. Nanti apa perbedaannya sama yang berbayar? Gue sampaikan nanti teman-teman ya. Pada intinya sebenarnya kalau lu mau lihat materi, lu tinggal lihat aja nanti ketik ya roadmap.sh gitu kan ya. Di sana juga banyak sekali sebenarnya apa yang memang lu mau pelajari gitu kan. Lu mau YouTube juga, kata gue you have everything Bang. Lu lihat mau apa? Gue mau jadi back end developer, gue mau jadi front end developer. Saran gue sekarang adalah kita sama-sama berlomba-lomba teman-teman untuk menjadi full stack developer gitu teman-teman. Harus menjadi full stack developer. Nah, ini kalau misalkan di web ya teman-teman, mungkin nanti gue tadi udah gue sampaikan di kelasnya ya teman-teman ya. Sengaja gue di pertemuan pertama itu, di materi pertama itu gue persiapan perangkatnya dulu, device-nya dulu. Nah, mungkin yang sekarang milih, ini gue mau ikutan kelas apa ya? Website atau mobile? Yang pertama itu saran gue adalah selain lu mindsetnya kuat, juga device-nya juga lu lihat gitu bang. Sorry ya gue harus bilang seperti ini memang. Contoh ya, memang gue juga sedih kadang-kadang ngelihat followers gue gitu kan, bang, gue gak ada laptop bang, gue pakainya HP, pakai apa ya? Nah sebenarnya gue juga agak-agak mohon maaf ya bang, mohon maaf banget, agak susah sebenarnya kalau di HP itu. Mungkin kalau pembelajarannya ada solo run kayak gitu bisa ya bang ya gitu. Tapi nanti kita akan sesuaikan gitu di sini bang. Kalau misalkan, nah di sana juga gue udah sebutin kalau lu pengen Flutter minimal berapa gitu kan. Misalkan Core i5 lalu RAM-nya misalkan 8 GB seminimal mungkin gitu ya. Kemarin juga di anak-anak gue Core i5 RAM-nya 16, ada juga memang yang agak nge-lag gitu ketika pemanggilan emulatornya gitu ya Bang ya. Nah, itu juga memang jadi bahan pertimbangan. Bang, laptop gua Core i3 Bang, terus RAM-nya cuma 4 GB misalkan. Kayaknya cocoknya di web aja dulu gitu. Kalau misalkan lu belum main ke sini gitu ya Bang ya. Atau Bang, gua pengen dua-duanya juga ya, terserah sebenarnya. Nanti berarti lu di Flutter-nya runningnya ke si handphonenya langsung gitu. Bisa jadi Bang. Ya udah nanti ikutin aja ya Bang. Nah, ini kalau di website ini gua nanti akan share ilmu-ilmu dasarnya dulu aja Bang, dari mulai HTML ya. Selama gua kuliah itu gua dapatnya ini gitu Bang. Memang HTML, JavaScript. Pelatihan gua sama ini Bang gitu. Sorry gua belum liatin portofolio ya. Nanti Bang lah setelah ini ya gua liatin portofolio gua gitu seperti apa. Meskipun belum diupdate juga gitu kan ya. Mungkin nanti dia, karena gua juga udah janji di tagline-nya tadi ada portofolio yang memang kita harus buat gitu teman-teman. Jadi di samping nanti belajar di programmer muda ini, lu juga gua siapin untuk buat CV gitu bang. Penting banget. Jadi setelah lu belajar, lu bikin project, lu masukin ke CV. Itu kesalahan gua sebenarnya sekarang ini teman-teman. Gua hanya ngandelin relasi, tapi gua gak pernah apply. Tapi gua akhirnya punya insight, nanti di bawah gua jelasin ya teman-teman. Nah, pada intinya adalah kita belajar HTML, nanti teman-teman buat apa, nanti gua jelasin ya intinya nih sebagai kerangkanya teman-teman, CSS sebagai sebagai cascading atau stylenya teman-teman ya. Jadi kalau manusia itu HTML itu kan sebagai tulangnya teman-teman. Mungkin bayangin kalau misalkan orang-orang cuma tulang doang seperti apa. Bahasa Sunda nama gila, meren bro gitu kan ya, jelek lu bro gitu kan. Makanya kita butuh yang namanya adalah CSS bang, itu stylenya gitu. Lu kasih rambut, lu kasih kulit, lu kasih apa lagi mata gitu bang. Kemudian JavaScript buat apanya? Nanti lu buat actionnya gitu bang. Nah nanti kita akan belajar dari awal tuh tipe data, variabel, operator dan yang lainnya. Sebisa gua sampaikan ya bang ya. Nah kemudian kita juga penting kayaknya untuk belajar UI UX. Nah ini Yosi, ini gua pengen ngundang lu nanti mungkin ngisi ya di sini karena memang dia udah punya karir di salah satu perusahaan di Amerika gitu kan ya Yosi di UX. Mungkin nanti bisa jadi ini ngisi gitu kan Yosi juga share ilmunya gitu kan di UI UX. Karena penting juga. Jadi bagi lu yang memang bang gua
ngoding males nih bang, ada cara yang lain bang, bisa jadi lu jadi manajemen project, bisa jadi lu jadi UI UX gitu kan, atau kalau misalkan lu pengen oke semuanya ya lu pelajari semuanya gimana caranya gitu, tapi dengan adanya AI gue yakin semuanya bisa gitu, asalkan lu gak males gitu ya bang ya. Nah kemudian belajarnya nanti ada juga PHP, MySQL ya teman-teman ya. Bang kenapa nggak ke Golang? Nggak apa-apa, gue pengen Laravel dulu aja gitu kan ya sengaja. Karena memang masih worth it memang Laravel ini di industri gitu ya teman-teman ya. Kemudian basis data mungkin nanti juga kita akan belajar database. Tadi Suyang mungkin nanya tuh bang buat apa sih basis database itu gitu kan? Ini website gua gak usah pakai database. Nah nanti kita akan bahas teman-teman. Gimana caranya kalau kita nanti tadi bikin website sistem informasi yang memang menyimpan arsip gitu ya teman-teman, atau data karyawan itu ada yang namanya ada basis data. Bang perbedaannya Firebase sama SQL apa? Nanti kita akan bahas juga ya teman-teman. Intinya ada yang real time, mungkin ada yang memang berelasi, ada yang memang nggak berelasi gitu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah materi-materi di mobile ya teman-teman. Pasti kita karena memang gua pakainya itu Flutter, Bang kenapa gak pakai React? Bang kenapa gak pakai Kotlin? Bang kenapa gak pakai Java? Gak tahu ya Bang ya. Intinya pengalaman gua terakhir tuh Java agak nge-lag gitu ya teman-teman ya. Gak enak lah gitu pakainya bahasa Java tuh panjang banget gitu, gak simple. Akhirnya paling enak itu meskipun di penyederhanaan di Kotlin, tapi gue lebih suka di Flutter. Dan akhirnya kan gue share juga tuh banyak sekali job-job yang memang Flutter masih worth it banget gitu teman-teman di luar sana gitu kan. Lokernya sangat banyak, orang-orangnya baru sedikit. Gue yakin betul banget ini si Flutter ini. Gue saksikan sendiri teman-teman di komunitas ya yang gue ikutin tuh. Waduh banyak banget. Tapi kadang-kadang kita tuh mau nge-apply takutnya gak kekerjain gitu teman-teman. Ya kita akhirnya ya pilih-pilih lah mana project yang memang bisa kerjakan gitu teman-teman. Kemudian di sini teman-teman, sorry setelah Dart ini memang banyak nanti yang akan kita kuasai. Di PHP memang betul tadi belajar logika. Di sini juga ada bang, ada variabel sama, tapi perbedaannya apa? Mungkin di sana nanti ya bang ya pemanggilan objek itu berbeda nanti. Ya banyaklah perbedaan antara mungkin bahasa PHP itu kan sebenarnya ini ambilnya dari C ya. Nah kalau misalkan si Dart ini memang nanti apakah ada perbedaan nanti dengan si Java pasti ya teman-teman, karena memang dikuasai oleh Google-nya langsung. Si Dart ini menurut saya what it aja menurut gua gitu ya teman-teman, untuk kita nanti pelajari di si Dart ini. Kemudian Flutter ya, Flutter ini wah GG banget nih emang gitu kan, salah satu framework yang memang satu kode bisa buat si iOS, bisa untuk si Android, bisa untuk website, bahkan bisa sampai desktop sendiri itu teman-teman. GG memang si Flutter ini gitu, kita harus sama-sama kuasai gitu, nggak pusing. Memang ketika adanya AI kita bisa kerjain teman-teman. Nah, di sini ada dari mulai nanti mungkin widget-widget, ada notification, ada chat, ada apa lagi, navigation, state management, teman-teman ya. Nanti gua share juga ini teman-teman ya. Tapi kalau lu nanti penasaran di roadmap juga hampir sama, mungkin tapi pakai bahasa Inggris gitu, Bang, memang di sini. Nah, kemudian teman-teman, gua juga sekarang itu teman-teman tadi gua sampaikan, mohon doanya juga mungkin ya teman-teman bagi lu yang baik-baik juga ya teman-teman. Gua juga sekarang sebenarnya lagi mantep-mantepin untuk strategi di luar ya teman-teman ya. Untuk strategi ini teman-teman ya, remote work ini memang gua tadi sampaikan kalau di Indonesia itu cukup seperti itu memang ya. Relasi itu sangat penting sekali teman-teman. Nah yang pertama itu memang upgrading skill. Betul, kita harus belajar terus gitu teman-teman. Upgrade skill yang memang dibutuhkan sama si industri. Yang kedua relasi. Relasi itu sangat penting sekali. Wah gua banyak banget dapat relasi dari sini. Gua senang banget kemarin dapat kenalan sama Timo Leslie, dia WA ke gua. Nanti kalau ada project gua kasih, itu enak banget teman-teman. Mungkin nggak usah kita ngeplay itu, dengan relasi kita langsung jos gitu kan, langsung kita kerjain gitu teman-teman. Yang penting kita benar-benar ngerjain projectnya gitu ya teman-teman. Nah kemudian juga nge-apply. Nah ini sebenarnya yang belum gua lakukan nih teman-teman, nge-apply. Tapi teman-teman akhirnya setelah itu akhirnya gua juga dapat kesempatan kemarin teman-teman untuk strategi klien luar negeri. Gua datengin Kang Yaskur ya, dia udah kerja di salah satu perusahaan Singapura yaitu Growwise. Dia ngerjain dari rumah ya teman-teman. Kerjanya adalah untuk apa ya nama Clipper, dan juga dia di pembuatan ini teman-teman, extension untuk Google Chrome mungkin ya teman-teman. Nah gue punya insight akhirnya setelah gue ngadain seminar bareng dia ya teman-teman, gue akhirnya undang dia gitu kan ke sekolah gua gitu kan. Akhirnya gua dapat banget ilmunya yang bermanfaat. Karena memang sorry ya teman-teman, di sekolah gua itu rata-rata anak-anaknya memang 100% pengen melanjutkan ke kuliah gitu teman-teman. Ya, kekuliahan gitu kan. Jadi yang gua ajarin ke mereka itu gimana caranya nih WFH gitu kerjanya atau remote-nya gitu kan ya. Jadi ketika dia kuliah tapi dia juga bisa kerja gitu. Dalam bahasanya itu adalah BMW kan. Ketika selesai sekolah itu dia bisa bekerja, melanjutkan dan berwirausaha, teman-teman. Nah,
akhirnya gue dapat insight teman-teman. Pada intinya sebenarnya dari mulai CV, dari mulai nanti kita nge-apply itu gue akan share juga pengalaman gue yang gue dapat, gue akan share lagi gitu teman-teman. Jadi lu gak usah bayar mahal-mahal tuh ikut webinarnya ya teman-teman ya. Gue akan share lagi gitu kepada kalian pada intinya. Nah ini yang sebelah kiri ini memang yang kerja di Singapura ya teman-teman. Nah sorry kerjanya di Indonesia tapi dia remote worknya di Singapura gitu teman-teman. Dan juga sebenarnya banyak lagi insight-insight yang gue ketemu orang-orang yang memang luar biasa gitu yang menambah insight gua, oh ternyata gua gak bisa sampai sini nih gitu, kita harus naik lagi gitu teman-teman. Nah kemudian teman-teman di sini teman-teman gua juga di sebelah kanan gua ini lu ada yang tahu mungkin yang suka ikut pelatihan gua, sorry ya bang ya, gua share di sini kalau orangnya ada gitu. Terakhir gua juga akhirnya ketemu sama CEO dari Sunbercode ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat Sunbercode ini juga sama salah satu bidangnya itu di jasa awalnya ya teman-teman. Sama kayak programmer muda gitu kan, ada jasa web dan juga mobile. Pada akhirnya kita juga bercerita teman-teman gitu kan, sama-sama CEO Edda gitu kan. Akhirnya kita ngobrol gitu kan. Dia gak punya kantor loh sekarang itu teman-teman. Gak punya kantor, akhirnya gue temuin dia di kafe, bang ayo ketemu di Bandung lah, ayo gitu kan. Akhirnya gue temuin dengan project-project yang memang tawarannya luar biasa dari dia. Dan memang kita juga harus nge-share juga bang, kita harus juga punya kelas gitu. Akhirnya gue tuh berpikir, oh iya ya programmer muda kenapa gak kayak gitu kan ya. Akhirnya gue juga ya ikutin lah langkah dia gitu kan untuk membuat kelas di si programming muda ini. Tapi juga strateginya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi CEO Sunbercode ini memang dibuat, Sunbercode ini adalah alumni dari ITB kan ya teman-teman. Ya lumayan gitu untuk pelatihannya, tapi di programmer muda gak segitu. Sorry aja ya bang ya, gue turunin gitu di sini gitu. Buat anak-anak yang gratis juga gue kasih lah gitu kan di sini teman-teman, insya Allah gitu. Nah, kemudian teman-teman, akhirnya bersama Kang Yaskur tadi, gue dapat ilmu teman-teman. Ternyata bang katanya untuk CV itu ada triknya juga ternyata gitu kan. Selain relasi juga dia apply di LinkedIn, di Upwork, di Password, sorry teman-teman kok Password. Di GitHub-nya juga upload. Ini kesalahan gue bang gitu. Setiap gue proyek itu gak langsung gue upload di GitHub gitu. Ternyata harus kayak gitu biar orang lain itu tahu juga gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah kalau lu di Singapura itu pakai VPN, sekarang Medium itu dibayar juga lo bang gitu. Jadi lu bisa cari juga tuh cuan dari Medium. Mungkin kalau orang-orang carinya itu di Stack Overflow dulu ya bang ya. Kadang-kadang sekarang itu justru lebih banyak di Medium juga. Gua cari di ChatGPT gak ada, di Stack Overflow gak ada. Ternyata nemunya di Medium cara-caranya gitu. Nah jadi katanya sekarang itu untuk HRD itu ya bang ya, ada salah satu website atau application untuk ngecek CV kita gitu bang. Jadi kalau zaman dulu alay-alayan bang, banyak gambar gitu, banyak background ya teman-teman. Atau mungkin gimana nih bang cara-caranya biar kebaca sama si AI. Jadi HRD juga gak mau kalah teman-teman. HRD juga dia akhirnya ngecek lewat AI tadi ya teman-teman. Ini tuh orangnya gimana sih gitu kan. Orangnya tuh pengalamannya di mana. Dan kalau misalkan kita pengen kebaca sama si AI tadi, itu ada triknya teman-teman. Ini contohnya ya teman-teman, kelihatan atau tidak ya. Jadi sebenarnya simple aja, ada summary mungkin yang bahasa Inggris ya teman-teman, ada experience, ada education. Ya simple teman-teman di sini. Tapi gimana caranya si CV kita itu dibaca sama si AI tadi teman-teman gitu. Itu ada triknya juga. Nah, gue sambil liatin gitu ya. Nanti di akhir lah teman-teman ya CV gue, yang gue juga lagi mulai ke sini nih teman-teman. Gue lagi mulai ke LinkedIn, gue mulai ke Upwork, gue masuk ke Password, gue masukin dikit-dikit. Kalau ada waktu gue sempetin gitu teman-teman untuk riset ini. Nah, tapi tetap relasi gue nomor satu gitu kan. Gimana caranya kita keluar, gak usah pakai LinkedIn ini gitu kan. Tapi tetap kita harus mulai nge-apply juga ternyata gitu teman-teman. Nah, terakhir deh teman-teman. Kemarin banyak yang nanya, Bang, katanya bedanya kelas free sama kelas berbayar itu apa? Nah, sebenarnya yang mobile kayaknya sudah masuk yang grup premium ya teman-teman. Sorry ya Bang ya, gue sampaikan aja di sini gitu kan ya. Memang kita itu ada dua kelas, ada yang kelas free dan juga kelas berbayar. Contohnya teman-teman ini materi pembelajaran, misalkan konsep, teori, videonya juga publik ya. Kalau misalkan free, kalau berbayar mungkin modul ya bang sifatnya itu gitu kan, step by stepnya gue kasih gitu kan, terus juga dasar-dasar hingga proyek nyatanya kita siapin di sana ya bang ya. Dan juga videonya ada yang beberapa yang private memang bang gitu. Terus juga akses materi hanya saat lab atau video publik gitu kan. Kalau misalkan yang berbayar akses umur hidup, mungkin nanti classroom ya, selama classroom lu aktif ya aman-aman aja gitu. Kedepannya ya semoga gue dapet LMS ya teman-teman ya, secepatnya gue secepatnya gue jadi, sehingga biar lebih efektif untuk belajarnya gitu. Kemudian update materi terbaru pasti ya teman-teman, kalau yang berbayar itu pasti lebih update gitu teman-teman.
belajarnya juga seminggu 2 kali ya teman-teman yang berbayar. Gua targetin maksimal itu kalau bisa 10 orang sih. Gua bilang sama admin kemarin kalau bisa 10 orang biar nggak terlalu kebanyakan gitu. Ya kalau misalkan rame-rame ya mau gak mau ya tuh Bang, sorry-sorry aja gitu. Kita bareng-bareng aja belajarnya gitu teman-teman. Tapi gua akan sempetin juga teman-teman nanti ngisi live buat lu gitu. Kalau bisa seminggu sekali lah Bang lah gitu kan. Kita review project-project lu, kita mulai belajar HTML dari mulai instalasi tadi ya Bang ya, kita akan sama-sama belajar tetap kok, yang free juga dikasih sama gua. Tapi bedanya di sini Bang. Dan nanti gua akan share ya terkait dengan PPT-nya, banyak sekali, tidak satu on satu, juga tidak sertifikat ya Bang ya. Pasti juga kita yang membutuhkan yang namanya adalah sertifikat juga. Komunitas umum ya Bang ya, kalau misalkan yang berbayar memang mentor sama mentor bareng ya Bang ya, lebih private gitu. Hanya menonton, betul. Kalau misalkan yang berbayar memang kita ibaratnya langsung review. Nah tadi gue sampaikan gue ikutan pelatihan Laravel aja di angka 3,5 ya Bang ya, tapi ya itu dapatnya review gitu bareng-bareng gitu kan ya. Nah sekarang gue dapat angka segini gak apa-apa lah gue buat netizen gue, buat apa followers gue gitu teman-teman. Intinya kita akan belajar bareng-bareng gitu teman-teman. Karir support, betul teman-teman, nanti yang berbayar ini memang gue akan share-share juga gimana caranya portofolio, mungkin gimana marketingnya gitu kan ya, terus gimana juga internshipnya gitu teman-teman. Dan juga bonusnya di sini ada gua juga template, mungkin kalau misalkan yang website gua punya template yang berbayar gitu kan untuk adminnya, mungkin ya teman-teman gua akan share ke lu secara free gitu kan. Nah kalau misalkan yang bonus kayaknya gua kasihnya SB admin bisa gitu ya Bang ya. Sebenarnya lu jangan ini, gua kan udah sampaikan di awal juga ya, kalau lu punya duit mending lu bayar, kalau enggak ya gak apa-apa lu ikut aja gitu. Lu jangan berhenti belajar, intinya gitu teman-teman. Cukup ya. Nah kemudian ini juga ada gua informasi dari admin, karena memang admin gua gak hadir. Katanya di batch ke-7 ini sampai 1 November ya. Yang website mungkin karena masih proses ya, didahulukan dulu yang mobile, sorry kemarin tuh gitu. Yang masih mau ikutan boleh teman-teman, lu tinggal DM admin gua, atau sorry bisa chat admin gua, atau lu bisa ngisi link yang ada gitu teman-teman, nanti dilihat mungkin yang update-nya, nanti admin gue yang bekerja di sini ya teman-teman. Nah kemudian hanya 100k aja, nanti kita dapat materi yang tadi gue sampaikan tadi ya teman-teman, semoga gitu kan ya. Nanti gue silabusnya akan kirimin di grup private-nya teman-teman. Nah kemudian yang terakhir sebelum Q&A tadi gue ya terkait dengan si CP ya Bang, gue juga kan udah janji ya Bang ya untuk nampilin kurikulum VT-nya gitu ya Bang ya. Nanti kalau kita lihat di sini teman-teman, gue juga sebenarnya belum maksimal ya teman-teman, tapi ya gue juga lagi perbaiki karena memang gue targetnya keluar, maka gimana caranya gue pakai bahasa Inggris gitu ya Bang ya. Nah contohnya ini CV gue belum diupdate memang ya Bang ya, tapi gak apa-apa gitu kan, ini sedikit-sedikit gue kalau ada waktu gue update gitu kan, sedikit-sedikit. Nah jadi kalau experience-nya tadi udah lihat ya Bang ya, jadi gue juga sebenarnya kerja di Takira Indonesia, nggak langsung manajer project sebenarnya Bang tadi ya, dari mulai front end, back end, terus juga full stack, kemudian sekarang gue dia tugasi ya udah lu manajer project lah sekarang gitu kan, hanya ya di Trello gitu Bang, yang tadi gua udah jelasin gitu. Dari 2021 sampai sekarang ya Bang ya. Ya tugasnya ini yang tadi gua udah sampaikan, udah ngejain beberapa project sebenarnya di sini ya Bang ya, banyak banget di Tekira. Kemudian gua sekarang juga ada di boarding school, salah satu boarding school yang memang menurut gua sekolah terbaik juga nih. Targetnya memang di tahun ini adalah terbaik di Jawa Barat katanya Bang ya. Mudah-mudahan nih bisa ke Indonesia, karena memang lihat dari fasilitasnya luar biasa ini menurut gua gitu. Anak-anaknya hebat-hebat gitu. Dan juga biayanya kayaknya nih mahalan SMK gua dibandingkan dengan kuliahan gua gitu ya Bang ya. Kalau misalkan gua jujur masuk di SMK ini sekarang kalau gak salah di angka 30-an deh gitu kan ya. Wah, ini anak-anaknya udah supportnya bagus, fasilitasnya bagus. Gua makin semangat untuk ngisi materinya di sini gitu Bang. Nah, sebelum di SMK ini memang gua juga pernah gua ngisi juga di ICT atau di TIK di MTS MA-nya gitu. Karena memang kebutuhan OSN gua juga ikutan di sini teman-teman. Sebisa gua gitu kan di sini. Nah, dulu gua di SMK ini teman-teman, gua juga yang tadi gua cerita ya teman-teman ya, sama teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan project, sebenarnya project tuh gua sekarang di Philip lagi banyaknya ya teman-teman ya. Yang pertama ada yang namanya Mocha Apps, karena tinggal gua di Subang, Gojeknya gua sedikit ya teman-teman, dan juga mahal gitu teman-teman. Akhirnya anak-anak gua nih lagi bikin yang mirip-mirip Gojek, tapi harganya kita bersaing, dan juga kita akan utamakan UMKM lokal gitu. Gua juga banyak, terus ada juga lagi bikin apps KP ya teman-teman. Jadi gimana caranya kayak di sini teman-teman, sorry kalau di tempat kopi atau kopi shop atau di ramen itu kan sekarang udah gak ada lagi kasir sebenarnya. Kalau di Bandung udah ada ya teman-teman, banyak gitu kan yang seperti itu. Bahkan di rektornya gua di Bandung tuh di Pati Ukur sekarang udah pakai robot gitu kan si waitersnya gitu kan. Wah, ini keren banget. Nah, gua juga akan UMKM lokal gua masukin. Kayak kasir mini juga sebenarnya ini butuh buat
kayak misalkan teh poci, apalagi untuk laundry gitu teman-teman. Itu anak-anak Philips gua gitu kan yang mengerjakan nanti seperti itu. Dan gua udah arahin juga gitu kan. Nah, udah running banyak banget sebenarnya proyek yang sekarang kita lagi running. Nah, salah satunya adalah mungkin ada kasir mini gitu kan ya di sini teman-teman. Buat persingkat aja. Tadi gua udah sebutin ada Vitu ya teman-teman. Kemudian juga ada organisasinya, gue ikutan sekarang jadi founder programmer muda digital solution. Ada robotik juga ya teman-teman yang tadi gue sebutin. Kemudian juga ini kuliah gue tadi gue udah sebutin. Terus gue juga course-course-nya ini teman-teman gue juga sebenarnya ini belum ditambah-tambahin juga ya teman-teman ya untuk materi-materinya. Gue pernah ikutan di Sunbercode, gue pernah ikutan di IDN, gue pernah ikutan di Indosat. Sebenarnya banyak lagi teman-teman, ada di coding. Gue juga gak berhenti belajar teman-teman. Ada yang berbayar, ada yang free ya teman-teman ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita juga akan belajar di sini di si programmer muda gitu. Kemudian tadi Bang, kayaknya kata teman gue yang di Singapura itu penting banget gitu kan. Akhirnya si AI itu akan membaca gitu CV kita yang seperti ini gitu teman-teman, langsung gitu kan, nggak bertele-tele tapi memang langsung aja ke projectnya apa gitu kan, pengalaman lu apa, experience-nya apa, kategorinya di apa gitu teman-teman. Gua sementara difokusin di mobile dan juga web ya. Ini kayaknya bukan lagi front end teman-teman, tapi harusnya kita full stack gitu mau gak mau ya teman-teman. Kemudian sekarang di manager project juga teman-teman. Nah, itu mungkin ya teman-teman terkait dengan dari pertemuan dari gua. Ini mungkin karena waktunya juga singkat ya teman-teman. Gua tanya mungkin 5 orang penanya aja ya teman-teman sambil gua cek chatnya ya teman-teman. Oke, itu mungkin insight dari gua ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan banyak sekali kekurangan untuk pertemuan ini teman-teman. Barangkali ada pertanyaan boleh silakan dinyalain aja mic-nya ya teman-teman. Atau cukup teman-teman. Sorry, gue liatin lagi ya. Stop dulu gue. Oke. Oke, barangkali ada pertanyaan teman-teman, cukup? Cukup? Lag bang, waduh emang lag ya? Emang lag ya? Cukup mungkin teman-teman ya? Cek sound. Oh iya siap. Fahri Datul ya? Ya bang. Oke, gimana bang? Boleh kalau ada pertanyaan, gimana aja. Apa namanya? Boleh kenalin diri dulu mungkin ya bang ya, dari mana, sekarang kesibukannya apa? Boleh? Ya Bisa. terima kasih bang kesempatannya. Dan kenalin nama saya Faridatul Otolomo ya. Kalau udah dengar istilah Otolomo pasti dengar kata nyawer kopi kalau nggak salah mas. Oh, iya mantap. Terus ada juga yang Omo itu yang suka gip gua tuh kemarin tuh. Tuh sering juga. Jangan lu kayaknya Saya ya. Ucup, saya Ucup bang Oh, sebenarnya. Ucup ya. Ya iya berarti lu ya. Oke, gua Iya sampaikan juga makasih ya atas nama gip-gipnya dari Ucup. nama nama asli gue ini Faridatul Otolomo biasa Oh. hari-harinya dipanggil Ucup. Jadi ambil istilahnya ambil alter ego saya aja lah kalau manggil nama. Jadi Farid nama Faridatul untuk bisnis, nama Ucup untuk sekedar teman-teman nongkrongan atau orang-orang yang terdekat lah gitu. Nah, apa namanya? Tapi ya dan saya juga ya tinggal di Gorontalo ya Mas. Bang ya. Sejauh ini saya lihat eh, materi materi apa namanya materi webinar ini saya cukup paham dan saya juga sudah mulai termotivasi ya untuk belajar lagi dan saya juga pernah singgung di TikToknya Mang Mang juga kan kalau saya seorang programmer yang sebenarnya bukan serius karir juga tapi lebih ke pengen bangkit lagi karena setelah lama dan cukup apa namanya cukup juga buat waktu rehat dari sakit saya. Nah, pertanyaan saya ini, kalau misalnya ada kesempatan buat buat Mamang sendiri untuk istirahat yang panjang seperti saya dan apa namanya dan untuk bisa bangkit lagi apa se- apa apa kegiatannya Mamang sendiri untuk bisa bertahan
ataupun berusaha belajar dan bisa bangkitin semangat belajarnya lagi. Karena yang saya lakuin sekarang itu sih Mas, itu sih Mang. Saya entah entah ter, entah terdemotivasi karena sudah saya sudah lama menjalani karir sebagai programmer, sempat terhenti sempat apa namanya sempat rehat selama 2 tahunan, tapi di sela-sela rehat tersebut saya tetap belajar dan tetap rutinin fundamental tiap tahun 3 bulan lah, fundamental programming saya lakuin, dan saya juga pakai metode belajar yang ya lumayan menguras otak ya kalau di dunia programming ini. Cuman hanya kendala saya ya itu aja sih, lebih ke apa namanya, lebih ke cara bertahan hidup di dunia programming, apalagi harus berkaitan dengan kurikulum vitae dan juga portfolio. Nah, untuk Mamang sendiri gimana caranya? Oke, luar biasa banget nih dari Bang Ucup ya, dari Gorontalo ya. Wah, gua dengarnya sih sebenarnya salut banget ya, bagi yang pertama nih bagi Bang Ucup ya. Memang sorry ya Bang ya, gue jadi terharu sebenarnya gitu kan. Ngelihat mungkin sekarang masa problemnya, sorry ya Bang ya, ada sedikit problem mungkin di kesehatan mungkin ya Bang ya, sorry sorry, di kesehatan gitu. Sebenarnya untuk semangat codingnya itu masih membara ya mungkin gitu di Bang Ucup ini, dan gue yakin juga sebenarnya lu juga udah pengalaman ya di beberapa teknologi gitu kan. Nah, gue tanya dulu nih, kira-kira 2 tahun ya Bang ya berarti ya untuk berhenti. Kira-kira ketinggalan jauh nggak Bang? Melihat sekarang sorry, tech-tech yang dipakai gitu kan, yang ada di industri, kira-kira gue tanya dulu nih sama lu, ketinggalan jauh nggak menurut lu gitu dari skill yang lu dapat dulu ya, yang lu udah pelajari gitu. Kira-kira masih worth it nggak? Ja, jauh Jauh, Mas, kalau jauh jauh ya. Mang, Ya, jauh. ya betul itu teman-teman semuanya. Jadi memang yang namanya teknologi itu kita cepet banget ya. Kata gua juga, waduh, kita baru belajar misalkan kemarin tuh gua baru belajar Bootstrap nih, terus sekarang Tailwind lagi gitu kan ya. Udah versi beta lagi, besok beta lagi gitu kan. Tapi ini yang paling penting dari gua ya, ini mudah-mudahan bisa diambil baiknya. Jadi sebenarnya bukan hanya gua panggilnya apa nih, Bang Ucup ya atau Bang Iya, Fahru? Bang, coba aja. Bang Ucup ya. Nah, Bang Ucup sebenarnya gue juga punya punya ini ya, punya kawan gue memang yang mirip-mirip kayak lu mungkin ya Bang ya. Dia tuh jago banget ngodingnya gitu menurut gue ya. Dia tuh jago banget gitu. Apalagi dengan adanya AI sekarang, waduh proyeknya gila-gila menurut gue gitu kan. Keren banget nih dari AI-nya dimasukin kemarin sama dia gitu kan. Bahkan dia itu sampai integrasi dengan AI Google-nya lah gitu kan. Keren lah gitu, dia tuh proyeknya keren-keren. Nah, tapi ada satu problem sebenarnya dari teman gue itu gitu, dari kawan gue itu. Memang di kesehatan gitu kan. Tapi gue lihatnya itu dia sebenarnya pantang menyerahnya tadi gitu, Bang gitu. Ketika sehat gitu kan. Memang memang nggak mudah, memang nggak mudah. Yang lain mungkin udah tertinggal sama yang lainnya. Akhirnya dia bangkit lagi gitu. Karena memang riset lagi, riset lagi. Ya mau gak mau ya, Bang ya. Tapi nomor satu gue tetap gimana pun juga kesehatan pasti nomor satu ya Bang ya. Kesehatan nomor satu juga gitu. Kita sehatin dulu memang bagusnya gitu kan. Di samping-samping itu mungkin lu carilah momen-momen kapan gua harus ngoding gitu kan. Atau kalau enggak juga sebenarnya Bang, cari yang memang pekerjaannya itu yang memang enggak mengganggu penyakit tadi lu ya. Oh sorry ya. Yang memang lu tuh enggak mengganggu ke penyakit tadi lu gitu kan. Contoh ya, cari kerjaan-kerjaan yang memang ringan gitu. Sebenarnya nggak apa ya, dengan adanya AI tadi ya Bang ya, kawan gua tuh bisa gitu, akhirnya dia ngejar, akhirnya dia masih semangat di tech gitu kan ya, dan beberapa juga project kemarin masuk ke dia, sekarang itu lagi di rumah sakit dia kemarin, sampaikan ke gua katanya di ginjal sih gitu, kalau kawan gua tuh kemarin agak-agak susah gitu untuk riset, tapi karena memang dia rajin tadi gitu, karena kita tuh udah sama-sama punya mindsetnya kuat gitu kan ya, akhirnya ya udah mau gak mau lu ketika lu sehat ya belajar lagi gitu kan ya, ketika lu sehat belajar lagi gitu kan ya, tapi tetap dengan menjaga polanya gitu. Jadi kadang-kadang memang ketika riset itu ya, ini gua juga sampaikan karena memang pengalaman gua dulu di lab itu ya, riset itu bisa sampai lupa waktu teman-teman, dari mulai uh,
tadi ya gua keluar itu kalau misalkan ngampus, kalau misalkan gua makan, kalau gua ibadah, kalau dua makan gitu teman-teman. Yang lainnya diem aja karena memang senang teman-teman. Internet kita pakai gratis gitu kan, difasilitasi gitu di lab itu gitu. Akhirnya teman-teman gua juga ada tuh sampai yang memang apa makannya tiap hari sama mie gitu kan ya, mohon maaf akhirnya apa tumbang gitu teman-teman, banyak yang seperti itu. Akhirnya ketika sakit dia gak ikut lomba ke USA gitu teman-teman. Jadi ya perlu perlu juga memang kita tadi ya teman-teman, manajemen waktunya memang ya, kalau bisa ya istirahat istirahat. Gue juga sebenarnya jujur ya bang ya, sekarang tuh ini gue agak-agak khawatir juga sebenarnya teman-teman. Jadi paling tidur tuh jam 10 sampai jam 12. Udah itu gue bangun, kadang-kadang gue ngoding lagi, daripada gue ngelamun gitu kan, ya adalah gue coding gitu kan. Kadang gue kayak gitu bang, sampai gak kerasa gitu kan jam 4 gitu kan. Akhirnya kita tidur sebentar lagi, harus kerja lagi gitu teman-teman. Agak khawatir juga gitu di sana. Kadang-kadang kita tuh lupa, ini kalau udah keasikan tuh lupa memang. Itu riset itu seperti itu teman-teman. Bener. Dan anak-anak gue juga sama sekarang tuh. Gak mau dia berhenti tuh. Tanggung Pak, tanggung bentar lagi Bang, tanggung ini gitu kan, mau beres. Kadang-kadang juga manage waktu penting ya. Nah kalau dari gua sih untuk lu ya Cup ya, yang pertama mudah-mudahan lu sehat terus gitu kan ya, sehat terus, semangat untuk codingnya gitu kan. Ingat ya memang kalau misalkan menambah semangatnya itu sebenarnya kita sebagai laki-laki ya. Kalau gua pribadi ya Cup ya, kita sebagai laki-laki mau gak mau nih apa pekerjaan yang memang bisa kita lakukan ya untuk keluarga mungkin ya Cup ya, to defend to protect katanya gitu ya Cup ya, untuk mungkin Iya. tujuan kita ke sana dulu aja gitu, ke tujuan kita dulu, kita mau buat apa sih ngoding ini gitu kan, oh kita buat bisa jadi cari duit gitu kan, bisa jadi untuk apa share ilmu gitu kan, intinya adalah pasti pada akhirnya memang ya teman-teman nggak bisa dipungkiri value gitu kan, apa kira-kira yang memang value lebih mudah dibandingkan kita untuk dapat di MBG gitu kan, itu juga susah banget gitu kan. Tapi dengan skill coding lu, meskipun sekarang ketinggalan, saran gua adalah tetap nanti ketika ada waktu untuk kesempatan untuk coding, lu bangkit lagi Cup gitu. Ayo, sebenarnya bisa gitu kan, kayak gitu bisa. Yang penting lu tetap jaga gitu kan pola makannya. Temen gua udah ingetin, lu udah jam 9 malam, lu istirahat deh. Nanti lagi gitu kan ya. Tapi tetap ada di mana hal memang drop gitu kan. Tapi yang penting adalah tadi teman-teman, mindsetnya kita udah kuat, semangatnya kita udah kuat. Apa aja yang memang stimulus lu agar bisa naik lagi Cup, lu cari gitu apa kira-kira. Kalau misalkan yang udah berkeluarga mungkin oh ini keluarga gua nih butuh makan nih, keluarga gua butuh sekolah nih gitu kan. Kalau lu belum kawin mungkin ya mikirnya waduh gua mau kawin nih gimana caranya gitu kan, gua pengen punya mimpi ini apa ya, itu memang jadi stimulus gak apa-apa gitu kan di sana, penting gitu kan biar lu gak patah semangat. Mungkin kalau gua gak punya tujuan juga, kalau gue mikir gak apa-apa lah ada orang tua ini, mungkin gue juga bakalan berhenti. Tapi bedanya gue sama teman gue tuh kayak gitu memang gitu. Teman-teman gue nyerah, gue karena memang di awalnya itu dari hidup susah gitu ya teman-teman ya. Akhirnya mau gak mau gue udah gak ke distrak gitu, nah gak ke distrak gitu Cup gitu dengan hal-hal yang kayak gitu gitu, gak ke distrak gitu. Ingat gue tujuan utama gue jangan sampai orang tua gue susah gitu kan, jangan sampai keluarga gue susah, cari gitu kan. Pada intinya itu, pada akhirnya gue gak mau ya sebenarnya, di samping malas ada, gue juga ada malasnya, tapi ya gue berpikir lagi ke sana gitu kan, waduh ini sih dunia gue gitu kan, gue harus kuasai ini teknologi ini mau gak mau gitu kan, gue harus belajar lagi gitu kan. Betul, gue juga sekarang akhirnya gue mikir tuh udah tua kayak betul kayak tadi, oh ternyata abangnya udah tua. Iya, gue juga akhirnya setiap Sabtu mungkin ya, kalau Minggu lah sedikit gue lari, sedikit-sedikit gue agak agak perhatian sekarang dengan kesehatan, dengan umur yang memang udah mau 30 gitu kan, baru udah gak ada yang kerasa gitu kan. Waduh, gue perlu banget nih kesehatan tuh, memang investasi terbaik memang tetap kesehatan juga Cup gitu. Di samping lu tadi coding gitu kan, coding terus. Kata gue tadi, kata lu katanya ngoding terus, enggak juga sebenarnya, kita sorry ya Bang ya, istirahat juga penting gitu. Itu mungkin sementara, gimana Bang Ucup? Kalau stimulus dari gua ya, tapi saran gua lu jangan berhenti, terusin semangat untuk ngodingnya. 2 tahun memang gak waktu sebentar, tapi dengan adanya AI tadi yang gua sampaikan, kita udah punya dasarnya dan kita bisa untuk mengerjakan cepat dengan adanya AI tadi gitu. Ucup, gimana kira-kira? Aman, aman, Bang. Udah mulai sedikit motivasi nih sebenarnya. Oke.
Oke, bagus ya Cup ya. Nanti gua siapin project-projectnya lagi lah buat lu gitu kan biar lu semangat lagi nih. Cup, gue bikinin misalkan nih gimana caranya. Gua yakin mungkin untuk project ya. Kalau lu butuh mungkin sekarang sambil kalau lu belum ada kerjaan atau gimana ya boleh nanti gua kasih project juga biar lu semangat. Sebenarnya kalau misalkan kita belajar itu kalau kita gak punya project, kita gak punya tujuan, kadang-kadang malas juga di sana gitu. Tapi kalau insya Allah kalau kitanya udah projectnya apa tujuannya jelas, aman-aman aja kayaknya nanti lebih semangat lagi cari yang memang kita membuat kita semangat. Oke, itu Bang Ucup dari gua sih sedikit, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ya, Bang, terima kasih, Bang. Dan saya juga mohon doanya karena apa namanya? Karena kan kalau sekarang kan saya posisinya kalau lihat di story-story yang saya upload kan saya itu buatin website buatin website ini e-commerce untuk butik butik paman saya ya. Jadi ya terus tag-tagnya yang saya pakai dan saya pelajari itu React karena lagi emang enak-enaknya di React tuh saya review. Itu yang pertama. Saya juga mohon doanya mungkin 2000 ini ini cerita rencana ya, sudah susun rencana juga. Saya juga bikin bikin program SaaS kecil-kecilan lah, kayak apa namanya kayak sistem donasi online. Jadi saya mau buatin itu. Ini sudah terencana juga buat aplikasi SaaS kecil-kecilan donasi online untuk apa namanya untuk bisa dipakai trialnya dipakai ke daerah saya dulu sebelum sebelum saya mau keluarin untuk untuk se Indonesia lah. Jadi mohon doanya Mang dan juga teman-teman di grup, saya insya Allah bisa terwujud SaaS kecil-kecilan aplikasi donasi ini. Karena karena udah umur mendekati 30, saya ya itu saya sempat sempat diceramahin sama beberapa orang karena berkaitan dengan penyakit juga kan. Jadi karena sudah terlalu jauh lah, ada yang bilang "Cuk, sudah terlalu jauh nih, jadi tolong balik balik aja lah istilahnya gitu. Jadi mikirnya ya udahlah, saya belajar untuk ibadah, saya belajar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga mau kontribusi untuk dunia lah, dan pengen ada amal jariah gitu. Jadi itu aja sih motivasi motivasi untuk belajar program sekarang untuk saat ini. Karena kan mau harapin klien, mau harapin kerjaan, mau harapin proyek kan ya ada ada harapan sih, tapi lebih apa namanya lebih serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau istilah orang Sunda kumaha Allah itu. Iya, iya, lu keren banget Bang Ucup ya. Ya, kita sama-sama karena kita punya komunitas ya Bang ya. Nanti mungkin didoain juga dari komunitas. Semoga Bang Ucup juga sehat terus ya Bang ya. Bagus juga sih tadi project-projectnya. Teringat gua dulu punya project di Ubantu gitu kan ya. Atau barangkali Bang Ucup butuh adminnya, gua kasih yang berbayar nanti buat Ucup bergratis lah gitu kan ya. Berapa gua dapat juga tuh gitu. Barangkali kan punya untuk adminnya ya. Atau mungkin ada kesusahan atau apa, boleh nanti di-share-share juga di grup ya Bang Ucup ya. Mungkin nanti dari komunitas ini juga bisa membantu gitu kan. Apa yang perlu dibantu atau project bareng collab, insya Allah itu bisa bermanfaat buat tim juga dan juga kolaborasi ini bareng-bareng gitu. Itu paling Bang Ucup cukup. Insya Allah, Mang. Terima kasih, Mang. Udah Oke, cukup, Mang. sama-sama. Ini bisa bahasa Sunda juga ya, keren nih Bang Ucup di Gorontalo. Oke. Iya, em, sedikit sedikit fun fact. Soalnya saya 2019 sampai 2020 pernah ke Bandung ngerantem. Oh, iya kayak kemarin tuh di orang Timor Leste tuh, kok heran gua, lu kok bisa bahasa Sunda gitu kan? Ternyata dia kuliahnya di Bandung gitu kan, orang Timor Leste bisa bahasa Sunda gitu kan. Tapi ya keren-keren teman-teman. Udah cukup ya, cukup ya. Kita Ya, Bang. Terima pertanyaan, kasih, Mang. sorry, oke, sip, mantap, semangat terus, Bang Ucup. Gua support dan juga makasih support dari lu nih selalu giveaway gua terus gitu kan ya.
Ini di TikTok kok sepi bang? Iya nih karena followers gue pada di sini nih di Zoom gitu kan ya. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi teman-teman. Gua buka dua lagi lah mungkin ya. Atau cukup? Cukup teman gue yang di Timur Leste ada hadir nggak ya? Dari Bangla barangkali. Atau dari yang ada yang lain nggak teman-teman? Cukup? Buat tunggu nih. Mana Suyang nih bocah SMP masih hadir lu belum tidur ya yang ya. Oke, cukup ya mungkin ya Bang ya. Nah, juga gua informasi mungkin terakhir lah dari gua. Kalau misalkan tersampaikan dengan jelas, kalau misalkan dari gua sih nanti terkait dengan materi tadi ya Bang ya, sebelum kita ngoding bareng, ibaratnya siapkan dulu alat tempurnya kan itu ya Bang ya. Yang udah jago mudah-mudahan jadi lebih jago, yang belum jago jadi jago gitu Bang. Kita bareng-bareng aja. Dan terakhir dari gua pengen semuanya aktif cam dulu boleh gak Bang? Gua mau screenshot nih gitu kan pengalaman kita bareng-bareng bisa komunikasi. Gua mau foto dulu boleh gak Bang semuanya? Nah, kita lihat kan tahu gitu abang-abang tuh yang mana sih gitu kan. Biar yang lain juga bisa kenal gitu Bang. Wah, ini ternyata keren-keren banget, buset. Keren-keren emang. Serius keren-keren ini Bang. Bentar Bang, gua mau screenshot dulu Bang. Mana ininya nih? Gimana caranya nih? Bentar kok gua jadi lupa ya. Bentar. Kita iniin dulu deh, Bang. Ish, bentar. Gue lupa ya, bentar. Satu, dua, bentar. Belum, Bang. Bentar, Bang. Bentar, gue udah ketemu ini ya. Oh, ini nih. Sorry. On cam semua ini bang. Iya, udah on cam ya. Oke, tunggu. Tunggu Bang. Gue ini dulu. Sebentar ya. Lihat coba ini ternyata teman-teman kita ini teman-teman semuanya. Nah, ternyata banyak apa ya? Jauh-jauh ya Bang ya. Wah, ternyata seluruh Indonesia ada gitu. Ya, kita bisa bertemu di komunitas kita ya Bang ya di Programmer Muda. Jadi boleh lu cantumin di IG lu, di TikTok lu juga gak apa-apa ya Bang ya komunitas di Programmer Muda gak apa-apa teman-teman. Kalau lu mau aman-aman aja sih Bang. Bentar nih kok gue gak bisa ditampilin semuanya ya. Sorry ini. Gue bego banget ya ini lupa gue bentar ini bibnya mana sih admin guanya sih gak ada ini oh view ya bang ya sorry. Nah ini ada nih satu mana ini Shelly belum nih ya Eni ini cewek-ceweknya mana nih ternyata banyak juga loh bang cewek-ceweknya loh kok ini malah ke sini siapa ini nah oke. Satu dua tiga ya bang ya oke dulu dong oke bang semuanya bang. Oke dulu satu dua tiga. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sama gua bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap Amin. terakhir teman-teman semangat buat belajarnya. Kita akan pantau selama 1 bulan dulu ya Bang ya. Siapa nanti kira-kira yang bertahan gitu kan? Siapa yang emang udah kerjain tugasnya di samping kesibukan lu semuanya gue yakin gitu. Tapi kita sama-sama dari nol. Dari gua cukup teman-teman karena gua mau ngisi nih sebentar lagi untuk kelas private ya teman-teman. Mohon doanya sama-sama. Gua doanya juga lu sukses semuanya. Dari gua itu aja. Gua Rajib Ramjani. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.